Presiden Korea mengatakan akhir dunia setelah sebuah asteroid yang memicu wabah zombie menghantam Korea, mengubah manusia menjadi pemakan daging haus darah. Kiamat pun dimulai dan kepanikan meledak di mana-mana. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa atau kemana harus lari. Namun ada satu orang yang sudah lebih dari siap. Ia memiliki tempat perlindungan aman di dunia lain dan telah lama menunggu untuk menghajar para zombie. Orang itu adalah tokoh utama kita, Sung Ho. Beberapa bulan lalu, Sung Ho dan teman-temannya memainkan Sura, game virtual tentang bertahan hidup paling sulit yang pernah dibuat. Game itu begitu melelahkan dan sulit sampai sebagian besar pemain berhenti memainkannya. Kelompok Sung Ho meninggalkannya dengan pengkhianatan terbesar. Tidak pernah masuk ke permainan lagi. Ia memainkan game sendirian sambil menyiarkan permainannya, menghadapi berbagai monster dan menjadi yang terbaik. Bosan dengan hidupnya, suatu hari ia melepas perangkat kepala dan menghapus semua siaran publiknya. Sung Ho kemudian fokus pada hidupnya sebagai koki dan menemukan seorang gadis lucu yang menjadi pelanggan favoritnya. Ia bercanda mengucapkan, status window, di dunia nyata dan terkejut ketika benar-benar melihat layar biru mengambang di depan matanya. Layar itu menampilkan status miliknya, sama seperti di dalam game yang ia mainkan dengan satu perbedaan. Ia memiliki kemampuan baru bernama Private Portal. Saat menguji kemampuan itu, Sung Ho memunculkan sebuah gerbang warp sebesar tubuh manusia. Ia kesulitan memahami bahaya dari penemuan ini, karena jika game itu nyata, maka asteroid yang memulai kiamat juga akan datang. Di internet, ia menemukan artikel tentang asteroid yang akan jatuh. Ia menolak percaya bahwa kejadian dalam game terjadi di dunia nyata. Sung Ho menatap portal di depannya. Pertama, ia mendapat konfirmasi tentang asteroid, dan kini gerbang portal ini memastikan ada sesuatu yang tidak beres. Ia ragu apakah ia harus masuk ke dalamnya. Tanpa kekuatan, tanpa apapun, tanpa rencana dan uang, ia merenung apakah harus melangkah masuk. Akhirnya, ia memikirkan beberapa hal dan mengambil sendok sayur terdekat. Ia memasukkan sendok itu ke dalam portal untuk merasakan apa yang ada di sisi lain. Setelah mengambil sedikit tanah, ia sadar bahwa sisi lain tidak berada di dalam labirin seperti di game. Itu hal yang baik, tetapi ia juga mulai bertanya-tanya apakah portal ini akan membawanya ke lokasi lain di bumi. Setelah menyiapkan tasnya untuk perjalanan itu, ia menguatkan diri dan akhirnya masuk. Di adegan berikutnya, Sung Ho melewati portal dan menemukan keindahan di seberang sana. Pemandangan itu sama sekali tidak memiliki unsur urban. Hal pertama yang ia rasakan adalah betapa dinginnya cuaca dibanding biasanya. Tanpa sinyal di ponselnya, ia menyimpulkan bahwa ia berada di suatu daerah terpencil yang tidak mudah dijangkau siapapun. Singkatnya, ia benar-benar celaka jika terjebak di sana. Ia mengambil spidol dan menandai salah satu pohon dengan angka 0. Ini adalah langkah cerdas agar ia tidak tersesat terlalu jauh saat menjelajah. Sung Ho berjalan dan terus berjalan, tetapi perjalanan itu menguras tenaganya. Hutan tampak tak ada habisnya. Ketika ia mulai berharap ada hal menarik terjadi, seekor makhluk menatapnya dari dekat. Makhluk itu langsung meloncat seperti predator dan membuatnya sangat ketakutan. Untungnya, itu hanya rusa lembah yang indah, bukan monster pemakan daging. Menariknya, sistem secara otomatis mengidentifikasi makhluk unik itu, menegaskan bahwa tempat ini memang berbeda dari bumi. Rusa itu menatapnya lalu berlari pergi. Bahkan Sung Ho merasa aneh hewan itu pergi begitu saja. Untungnya rusa itu tidak agresif. Namun, ia tahu keadaannya akan sangat buruk jika bertemu monyet haus darah atau babi hutan. Satu hal menarik lagi, rusa lembah itu bahkan tidak pernah ada di game Sura. Baru tiba di sini saja ia sudah merasa yakin bahwa dunia ini berhubungan dengan konsep bertahan hidup seperti dalam game. Dengan membawa pisau, ia berjalan maju, bersiap menghadapi apapun yang mungkin mengejutkannya. Selama ini ia menyangkal adanya bencana yang akan mengakhiri umat manusia. Ketika ia hampir menyerah menyusuri hutan, ia menemukan sesuatu yang menarik. Matanya menatap buah apel yang bersinar, buah mistis yang ia petik dari pohon. Sung Ho ragu apakah aman untuk menggigitnya. Namun ketika ia mencobanya, tubuhnya langsung berubah. Sistem memberitahukan bahwa staminanya pulih dan tubuhnya berpendar kuning. Efeknya sama seperti jus buah apel yang biasa mereka minum di game, dengan satu hal lagi sebagai konfirmasi mutlak. Sung Ho kini yakin sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Ia juga melihat kotoran goblin di dekatnya, membuatnya harus lebih berhati-hati. Sung Ho menarik napas panjang untuk menguatkan dirinya. Tetapi kini ia tahu bahwa akhir dunia memang akan datang. Setelah merasakan efek portal, ia kembali keluar dan kembali ke dunia asalnya. Di sana, ia mulai mencari solusi. Ia ingin siap menghadapi kiamat yang akan datang. Hal pertama yang ia lakukan adalah meninjau semua rekaman game dan menyimpannya di hard drive pribadi. Kebetulan ia selalu menyiarkan permainannya, sehingga datanya mudah disimpan, meski ia tak pernah menyangka akan menggunakannya untuk hal seperti ini. Berita tentang asteroid yang akan jatuh sampai kepadanya. Kehancuran Korea akan dimulai dalam 32 hari, bersamaan dengan awal kiamat. Sampai saat itu, ia memutuskan untuk bersiap karena game itu penuh dengan mekanik terburuk yang pernah ada. Yang paling gila dan bermasalah adalah sesuatu yang disebut penyakit kematian logam.
Fenomena kecil ini menyebabkan korosi dan penghancuran semua logam di bumi. Bangunan meluruh menjadi debu dan hal itu mempercepat serbuan zombie beberapa jam setelah kejadian. Dengan hancurnya logam di dunia modern, umat manusia kembali ke zaman batu. Fenomena kematian logam akhirnya mereda di dalam game, tetapi masalah utamanya adalah penyakit itu benar-benar berlangsung selama 1 tahun penuh. Meski begitu, penyakit tersebut tidak terlalu berarti bagi Sung Ho, karena ia memiliki solusi aman untuk mengakses portal pribadinya berkat kemampuan barunya. Ia sangat yakin bahwa penyakit itu tidak akan mampu melewati portal tersebut. Menyelesaikan analisisnya, ia menghabiskan seluruh tabungan untuk membeli perlengkapan premium. Ia akan memasuki dunia yang seperti lobby zombie Call of Duty secara nyata, jadi ia membeli semua perlengkapan dan persediaan untuk bertahan hidup. Saat memeriksa forum pada malam hari, Sung Ho merasa kecewa melihat beberapa orang yang menyalahgunakan kemampuan terbangunnya untuk melakukan kejahatan dan bersenang-senang. Keesokan paginya, ia membeli lebih banyak persediaan untuk mendukung misinya kelak. Dalam perjalanan pulang, ia bahkan membeli busur berburu sebagai persiapan. Sambil melakukan semua itu, ia tersadar bahwa mungkin ia terlalu memikirkan semuanya. Mungkin ia terlalu terburu-buru dan bertindak gegabah. Namun, ia merasa bisa mendapatkan kembali semua tabungannya suatu hari nanti, meski ternyata ia salah. Setelah menyelesaikan semua urusan paginya, ia pulang dan memasang tanda tutup di tokonya. Sung Ho sedang tenggelam dalam pikirannya ketika tiba-tiba ia mendengar suara seseorang. Mi Kyung, pelanggan setianya, dengan cemas menanyakan alasan tokonya tutup. Ia mengatakan bahwa tokonya hanya sedang direnovasi, membuat gadis itu bertanya-tanya apakah ia mendapat banyak uang. Sung Ho segera mengakhiri percakapan dengan alasan ada pekerjaan yang harus dikerjakan, tetapi tiba-tiba gadis itu menghentikannya dan ingin bertanya sesuatu. Gadis itu gugup dan akhirnya tidak jadi menyampaikan pertanyaannya, lalu pergi. Sung Ho penasaran dengan pertanyaannya, dan meski ia bisa memaksanya menjawab, ia memilih kembali ke urusannya. Di dalam rumah, ia berjanji untuk bersungguh-sungguh dan mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting. Ia benar-benar berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengabaikan gangguan dan fokus sepenuhnya. Ia memerintahkan portal untuk terbuka. Mengingat gaya bermainnya di dalam game, ia bisa disebut sebagai seorang perencana, seseorang yang mengandalkan strategi untuk mengatasi setiap tahap. Ia bukan petarung kuat dan lebih banyak mengandalkan kecerdasannya. Alasannya sederhana, di Sura, ada cara rumit untuk mendapatkan status. Kamu tidak mendapatkannya hanya dari naik level. Kamu mendapatkannya dari berburu dan menjelajah. Saat ini, Sung Ho berada di dunia lain dan berlatih menggunakan busur. Jelas, tanpa latihan dan guru, ia perlu belajar dari tutorial YouTube. Sung Ho memasang posisi tubuhnya dengan benar dan membidik. Pengalamannya di game tercermin saat ia menarik busur dan melepaskan tembakan. Anak panah meluncur menuju papan target dan tepat mengenai sasaran. Ia terkejut dengan bakatnya sendiri sampai berpikir bahwa ia adalah orang terpilih. Namun, ketika rasa sakit di tangannya muncul, ia menyadari kelemahannya adalah kekuatan fisiknya. Itulah sebabnya ia ingin fokus berlatih tubuh dan meningkatkan daya tahan. Setelah persiapan dasar selesai, ia melanjutkan ke langkah berikutnya. Ia harus menangani 2 hal segera. Pertama, menemukan cara untuk berburu monster dengan benar. Kedua, membangun markas tempat ia bisa menyimpan persediaan tanpa kekhawatiran. Namun saat ini, ia tidak punya senjata maupun persediaan karena semuanya masih dalam proses pengiriman. Untuk sementara, ia berburu apel emas dan beruntung menemukan banyak di antaranya. Setelah menandai beberapa lokasi, ia mengajarkan dirinya cara bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Persiapan awal inilah yang membuatnya bisa bertahan di Sura selama itu. Saat berkeliling, Sung Ho menemukan kotoran goblin. Ia memang mencarinya demi satu tujuan sederhana. Goblin dikenal suka bergerombol. Fakta bahwa hanya ada satu kotoran di tanah menandakan ada satu goblin yang berkeliaran sendirian. Sung Ho seperti seorang peneliti kotoran, menyimpulkan bahwa goblin itu pasti seekor buangan. Ia tahu bahwa goblin ini bisa menjadi tiket emasnya. Ia harus memburunya sebaik mungkin. Malam hari, pencariannya terhadap goblin itu berlanjut. Ia mendengar suara serigala, menandakan bahwa ia semakin dekat ke lembah. Kemudian ia melihat goblin yang ia cari. Sung Ho bersembunyi di balik pohon, tetapi ia dapat melihat bahwa makhluk itu identik dengan yang ada di dalam game. Goblin seharusnya merupakan monster tingkat rendah, dengan senjata berupa tombak dan peluru beracun. Mereka dikenal karena menyiksa dan memutilasi korbannya. Itulah alasan Sung Ho memilih senjata jarak jauh seperti busur. Dari penampilannya, goblin itu tampak tua dan dalam kondisi buruk. Ia tidak memiliki senjata. Sung Ho segera mengambil busurnya. Ia tahu jika ia tetap tenang, ia bisa memanahnya. Saat melepaskan tembakan, anak panah menembus lengan goblin. Sung Ho awalnya membidik kepala, tetapi ia puas dengan hasil itu. Memanfaatkan keahliannya, ia mencoba menembak lagi, tetapi goblin itu melempar batu dengan sangat kuat hingga busurnya terlempar dari tangan. Sung Ho menyadari ia sedang berhadapan dengan goblin yang berpengalaman. Keduanya mempersiapkan pisau untuk pertarungan jarak dekat. Pertarungan pun dimulai.
Sung Ho mencoba menebas sisi goblin, tetapi goblin berpengalaman itu menghindar dan memukul tempurung lututnya dengan keras. Mereka bertarung hingga jatuh ke tanah, dan Sung Ho berhasil menindih goblin itu, memaksanya terbaring. Kini ia memiliki keunggulan jelas. Sung Ho menusukkan pisau dalam-dalam ke dada makhluk itu, hingga terdengar jeritan kesakitan. Cahaya di mata goblin perlahan memudar. Ia mati. Pembunuhan pertamanya berhasil, dan Sung Ho mendapatkan 2 poin karenanya. Ia hampir tidak percaya ia bisa melakukannya. Saat memeriksa lingkungan sekitar, ia menemukan bubuk guaca dan minyak sayur di dekatnya. Dalam game, menggabungkan bahan-bahan itu akan menghasilkan sebuah salep, tetapi Sung Ho harus segera menggali terlebih dahulu. Terlalu berbahaya membiarkan goblin itu membusuk di luar karena kelompoknya bisa menemukannya dan memburunya. Membiarkannya membusuk juga bukan ide bagus karena makhluk itu akan berubah menjadi sesuatu yang disebut Bone Creeper. Sung Ho menemukan sepasang ikan trout merah di dekatnya. Jantungnya berdebar ketika ia menyadari bahwa ia dalam bahaya besar. Saat mengalihkan pandangannya, ia menemukan monster beruang hantu paling menyeramkan sedang menatapnya dari atas. Sebelum kejadian itu, kilas balik memperlihatkan pengalaman Sung Ho saat masih bermain game. Selama siaran langsungnya, ia mengumpulkan banyak informasi penting tentang game tersebut. Beberapa penonton bahkan menyumbang uang agar ia membahas detail-detail tertentu. Sung Ho menjelaskan pengalamannya berhadapan dengan goblin dan kobold sebelumnya. Ia juga tahu pentingnya menghindari Bone Creeper. Namun hutan itu adalah rumah bagi 2 makhluk paling berbahaya di game. Manusia serigala dan beruang hantu. Beruang hantu adalah makhluk teritorial yang menjaga keseimbangan ekosistem monster. Saat mengingat masa-masa streaming, Sung Ho merasakan kehangatan. Ada seseorang bernama Bull Sangman yang selalu mendukungnya. Penonton lainnya santai namun aneh, seperti seorang pengguna yang terus-menerus mengetik "Wolf" di kolom chat tanpa alasan jelas. Anehnya, Sung Ho bertanya-tanya mengapa ia mengingat kenangan bahagia saat menghadapi makhluk mengerikan yang bisa mengakhiri hidupnya. Ia menolak menerima kenyataan. Kenangan itu seolah memintanya berkonsentrasi. Ia memanfaatkan setiap detik untuk memikirkan rencana. Sung Ho tahu beruang hantu sangat buas dan mampu mencabik apapun di depannya. Kenyataan bahwa makhluk itu berdiri diam, berarti ia tidak terlalu lapar. Namun yang lebih mengganggunya adalah fakta bahwa ia telah memasuki wilayah trout merah. Setelah mempertimbangkan semuanya, Sung Ho menyadari hanya ada satu cara untuk lolos dari mimpi buruk ini. Ia memutar tubuh dan mengingatkan dirinya bahwa dalam pikirannya, ia masih seorang pemain elit, meski fisiknya lemah. Menggertakkan gigi, ia menantang monster itu. Ini adalah keputusan terakhir untuk bertahan hidup. Makhluk itu menatapnya dan meluncurkan serangan pertamanya. Beruang hantu hebat dalam berburu di malam hari, tetapi kelemahannya adalah cahaya matahari langsung. Karena telah menghafal polanya di game, Sung Ho tahu ia cukup mengeksekusi rencana untuk selamat. Menyesuaikan waktu serangan, ia menghindari tebasan makhluk itu dengan sempurna sambil mencari cara menciptakan efek cahaya untuk menakutinya. Melaju cepat, ia berlari di sepanjang lengan besar makhluk itu, lalu mengeluarkan senter dan menyorotkan cahaya tepat ke mata monster tersebut. Efek ini begitu mengerikan bagi predator seperti beruang hantu sehingga makhluk itu menjadi benar-benar buta. Adegan berganti, memperlihatkan Sung Ho tergeletak di tempat tidur saat alarmnya berbunyi. Ia tahu harus bangun meski seluruh tubuhnya terasa hancur setelah kejadian semalam. Ia pingsan begitu tiba di rumah. Ingatan terakhirnya adalah berlari menyelamatkan diri setelah membutakan monster itu. Sialnya, ia berhadapan dengan beruang hantu setelah bertarung melawan goblin. Ia tidak ingin mengalaminya lagi. Saat mencoba bangun untuk makan, ia jatuh tersungkur karena kakinya benar-benar lemas setelah lari ekstrim itu. Beruntung, ia masih memiliki apel emas dari dunia lain. Sung Ho mengambil satu dan menggigitnya, langsung merasakan stamina kembali pulih. Ia merasa hidup kembali dan memikirkan untuk benar-benar mengisi perutnya. Setelah merapikan diri, ia bertemu lagi dengan Mi Kyung. Gadis itu kebetulan datang untuk makan di restoran lain dan tidak sengaja bertemu dengannya. Sung Ho sebenarnya tidak mencari teman makan, tetapi gadis itu duduk di sana karena ia suka makan bersama. Mi Kyung dengan gugup bertanya apakah ia sudah mencoba membuka jendela status. Sikap antusiasnya membuat Sung Ho sadar bahwa inilah topik yang ingin ia tanyakan sebelumnya tetapi gadis itu urungkan. Mi Kyung menunjukkan berita dan meyakinkannya bahwa fenomena itu nyata. Beberapa orang yang terbangun bahkan menggunakan kemampuan mereka untuk mencuri. Sung Ho terkejut dengan keberaniannya bertanya langsung. Sung Ho berbohong dengan mengatakan bahwa tidak ada apapun yang muncul. Menurutnya, itu pilihan terbaik agar tak seorang pun mengetahui kemampuannya. Selain itu, trait miliknya bersifat strategis, bukan untuk bertarung. Itu sesuatu yang harus ia manfaatkan, bukan dibagikan. Keamanannya saja tidak terjamin. Jika ia membuka jati dirinya kepada gadis itu, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Ini langkah cerdas. Namun ia tetap penasaran mengapa Mi Kyung begitu tertarik dengan topik kebangkitan kemampuan. Tiba-tiba gadis itu mengejutkannya. Ia ragu dan mengaku telah berbohong. Sung Ho mencoba berbaik sangka dan menenangkannya bahwa ia tidak perlu mengatakan apapun. Ia menyemangatinya bahwa masih ada waktu,
lalu pulang setelah obrolan itu. Akhirnya paket pesanannya tiba. Semua perlengkapan yang ia butuhkan sudah ada, membuatnya tidak perlu khawatir soal persediaan. Ia membawa barang-barangnya ke atap dan hanya menyimpan barang penting di lantai 2. Dalam persiapannya, ia memilih berbagai perlengkapan penting seperti masker gas, setelan pelindung, dan peralatan lainnya. Untuk misinya kali ini, ia berniat menemukan lokasi yang cocok sebagai tempat persembunyian. Ia membutuhkan markas, dan disitulah kapak berperan. Melalui portal, Sung Ho mendapatkan petunjuk pertama untuk menemukan tempat persembunyian. Ia secara tidak sengaja menemukan gua goblin saat mencari goblin tua. Mengingat lokasinya, ia pergi ke tempat itu dan berhasil menemukannya. Sung Ho menemukan tempat yang cukup nyaman untuk bersembunyi, sebuah lokasi yang sangat cocok untuk rencananya. Namun, pertama-tama ia perlu memastikan jenis monster apa yang tinggal di sana. Sung Ho memindai lingkungan dan menemukan jejak kaki kecil para kobold yang lewat. Ini sebenarnya penemuan yang patut dirayakan karena makhluk-makhluk ini bukanlah masalah besar. Sung Ho sudah datang dengan rencana menghadapi monster level rendah sejak awal, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Masalahnya, kobold adalah makhluk nokturnal. Mereka sedang tidur sekarang, jadi rencananya adalah membuat mereka mati lemas di dalam. Pertama, ia mengumpulkan banyak kayu bakar dengan menebang beberapa cabang. Setelah itu, ia menumpuk kayu tersebut di pintu masuk. Ide berikutnya adalah menyiramnya dengan bensin. Sung Ho mengira ia bisa menyelesaikan misi ini tanpa kesulitan karena yang perlu ia lakukan selanjutnya hanyalah menyalakan api. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara mereka. Para kobold terbangun dari tidur dan langsung menatap pada mangsa berikutnya. Sung Ho menyapa mereka pelan sebelum mengayunkan kapaknya dan melompat ke dalam aksi. Dalam satu tebasan sederhana, ia memotong kedua monster itu di bagian leher, menghabisi mereka seketika. Alasan mereka begitu mudah dikalahkan adalah karena rasa kantuk yang masih tersisa. Berkat pembantaian beruntun ini, sistem memberinya peningkatan level dan 4 poin. Selanjutnya, Sung Ho melempar pemantik ke arah kayu bakar. Tak lama kemudian, asap mulai masuk ke dalam. Dalam game Sura, monster level rendah punya satu kelemahan mencolok. Mereka rentan terhadap hal-hal baru, dan ini salah satunya. Sung Ho menunggu di luar dengan mengenakan masker gas. Meski ia bisa saja membakar mereka langsung, metode ini lebih efektif untuk proses pembersihan. Para kobold yang sedang tidur terbangun dalam kepanikan dan berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Sung Ho sengaja memilih strategi ini untuk melemahkan tubuh mereka dan menciptakan kekacauan saat mereka melarikan diri. Begitu mereka keluar, tujuannya adalah memanfaatkan kondisi mereka yang lemah untuk menghabisi mereka sekaligus. Meski ia memperkirakan setidaknya 5 kobold akan keluar, Sung Ho terkejut karena hanya 4 yang muncul. Ini berbeda dari kelompok mereka yang biasanya berjumlah 7. Mengincar salah satu kobold, Sung Ho membantainya, bergumam bahwa kini hanya tersisa 3. 3 lainnya berlari ke arahnya, melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk menyerang. Namun ia sudah siap dengan kapaknya. Ia mengayunkannya seperti pukulan home run dan menjatuhkan mereka satu persatu. Seekor kobold lain mencoba menyerang, tetapi semprotan bau busuk mematikan membutakannya dari jarak dekat. Sebelum bisa melakukan apapun, Sung Ho memenggal kepalanya. Tinggal satu kobold terakhir, sang pemimpin yang gemetar ketakutan. Kini Sung Ho menjadi sang pemburu dan menyatakan akhir dari mereka, berjanji akan memanfaatkan persembunyian mereka dengan baik. Pertumpahan darah akhirnya selesai, dan Sung Ho tergeletak kelelahan. Kekurangan stamina adalah masalah utamanya saat ini, meski para kobold itu mudah dikalahkan. Menariknya, statistik sistem tidak berbeda dari game. Bahkan bagian debuff dari kondisi kelelahan dan tidak bertambahnya poin status setelah naik level juga sama. Meski begitu, naik level pada akhirnya akan membuka item toko untuknya. Itu saja sudah cukup baik. Hal yang paling berguna saat ini adalah ia bisa menggunakan ruang pribadi miliknya. Namun meski ia ingin tempat itu bersih, ia kecewa dengan kekacauan yang ditinggalkan para kobold. Dengan markas baru yang aman, operasi pembersihan dimulai. Ia harus membersihkan begitu banyak kotoran goblin sampai ia lelah sendiri. Membersihkan begitu banyak sampah terasa menyebalkan, terutama setelah bertarung habis-habisan. Sung Ho mengumpat para makhluk menjijikan itu karena hidup dalam tumpukan sampah. Meski begitu, ia tidak perlu khawatir lagi sekarang setelah punya markas baru. Sung Ho kembali ke dunianya setiap kali perlu membuang sampah. Itu memang membantu, namun tetap saja butuh waktu sangat lama untuk membersihkannya. Hal yang paling mengejutkannya adalah betapa mudahnya menggunakan item antar dimensi. Ia memakai selang air dari satu sisi dan mengaktifkannya di sisi lain, membuat dirinya tercengang melihat betapa bagusnya alat itu bekerja. Setelah berjam-jam kerja keras, tempat itu akhirnya berkilau bersih. Selanjutnya ia perlu membersihkan noda darah dan bekerja dengan menuang beton agar penyimpanan barang lebih mudah. Ia memikirkan kerumitan beton dan penggunaan panel sandwich. Namun hal terbaik dari gua buruk ini adalah penuh dengan batu luminus dan batu penyulut. Ini adalah batu level pemula dalam game, dan tempat itu penuh dengan benda-benda itu, kabar baik untuknya. Kini Sung Ho punya alasan untuk merawat tempat ini dengan benar setelah proses pembangunan selesai.
Keesokan harinya, tubuh Sung Ho hampir mencapai batasnya. Ia bekerja sangat keras setiap hari sampai tubuhnya terasa sakit semua. Saat memeriksa lengannya, ia terkejut melihat beberapa luka kecil yang ia dapatkan. Barang-barang yang ia kumpulkan dari dunia lain berada di atas meja. Sung Ho mempertimbangkan untuk membuat salep sebagai kesempatan bagus. Caranya cukup sederhana. Masukkan bubuk guaca dan sayuran dengan perbandingan yang sama, lalu aduk. Jadilah salep level rendah untuk penyembuhan dasar. Berkat latar belakangnya dalam memasak, ia lebih mudah membuatnya. Mengoleskan salep ke lengannya saja sudah terasa seperti kemajuan. Namun Sung Ho gelisah karena ia mungkin harus membuatnya lagi dan lagi. Ia mempertimbangkan untuk menaikkan statnya dengan fokus pada hal mendasar. Namun, ia mempertaruhkan nyawanya begitu sering sampai ia bisa saja mati sebelum kiamat itu benar-benar terjadi. Meski terdengar lucu, ia tidak ingin mengambil risiko dan memikirkan penggunaan senjata yang lebih praktis, seperti senjata. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Ada sesuatu yang bisa ia gunakan. Terpisah dari alur utama game, ada latar belakang ceritanya. Pertanyaannya sekarang, apakah latar belakang itu akan berlaku untuk kiamat yang akan datang? Dengan memanfaatkan informasi itu, Sung Ho menenangkan pikirannya, berharap peristiwa itu benar-benar terjadi karena akan memberikan keuntungan yang tak terbayangkan. Dengan rencana baru, ia naik ke atap untuk mengambil bahan bangunan yang ia pesan. Sung Ho membuka gerbang portal dan mulai melemparkan karung-karung itu ke sisi lain satu persatu. Setelah itu, ia mengambil beberapa barang lain, lalu turun ke lantai pertama. Di sini, saat ia hendak memindahkan tumpukan paket, tiba-tiba gadis yang sama muncul lagi. Sung Ho mulai bertanya-tanya apakah gadis itu sudah terlalu nyaman dengannya pada titik ini. Sung Ho mengatakan hal itu langsung ke wajahnya, membuat gadis itu merasa malu. Sung Ho meyakinkannya bahwa ia hanya sibuk dengan pekerjaan renovasi, dan gadis itu percaya pada ucapannya. Yang membuat gadis itu terkejut adalah ia belum datang untuk potongan rambut rutinnya yang biasanya setiap 3 bulan. Sung Ho teringat, dan ia juga sadar bahwa potongan rambut diperlukan untuk persiapan eksplorasi berikutnya. Jadi ia meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke salon si gadis. Di sana, penampilannya seperti versi Korea dari Moist Critical. Ia memintanya untuk mencukur habis rambutnya. Terkejut, gadis itu tetap menjalankan permintaannya. Gadis itu berkata bahwa bahu Sung Ho tampak semakin lebar. Jujur saja, selama ini tidak ada perempuan yang mengatakan hal seperti itu secara langsung. Sung Ho berkata bahwa ia memang sedang rajin berolahraga. Beberapa detik kemudian Mi Kyung membicarakan jendela status yang berkaitan dengan game bertahan hidup. Menurutnya, para awakener adalah orang-orang yang pernah memainkan game itu setidaknya sekali. Selama ini, Sung Ho berpura-pura tidak tahu dan setuju dengan semua yang dikatakannya. Tetapi ia juga penasaran dan menanyakan sumber informasi gadis itu. Tiba-tiba, seorang pria bertato masuk ke toko, mengatakan bahwa ia datang untuk informasi terbaru. Lucunya, pria itu pernah bertanding dengan Sung Ho di masa lalu, tetapi hanya dalam kompetisi menyanyi. Sung Ho kesal mengetahui badut ini ternyata adalah sumber informasi gadis itu. Pria berambut pirang itu mengatakan bahwa seseorang telah menghapus semua rekaman siaran, dan hanya menyimpan informasi untuk dirinya sendiri. Suasana menjadi tidak nyaman karena pria itu mengatakan bahwa ia sedang mencoba mencari lokasi asli sang pemain itu. Sung Ho benar-benar penasaran tentang orang misterius ini. In-hak menyebut nama Kimbap Lover, yang merupakan username Sung Ho. Ini membuat segalanya semakin rumit karena kini Sung Ho tahu bahwa orang-orang benar-benar sedang memburunya. In-hak memaksa gadis itu untuk lebih berani dan bergabung dengan tim mereka. Sung Ho menganggap situasi itu sangat konyol. Satu-satunya alasan ia menghapus video hanyalah karena rasa kecewa. Ia tidak pernah memikirkan keuntungan pribadi. Anak tengil itu berbicara seolah tahu segalanya. Ia bahkan memaki Sung Ho karena meninggalkan semua orang tanpa membagikan informasi dari siarannya ke publik, tanpa mengetahui bahwa orang yang ia hina sedang duduk tepat di depannya. Sung Ho mulai bertanya-tanya apakah reaksi komunitas juga seperti itu. Hal itu membuatnya berpikir apakah ia harus mengubah sikap dan mulai berbagi informasi. Sung Ho lalu berdiri dan langsung menegur In-hak, memarahinya karena mengganggu potongan rambutnya di tengah sesi. In-hak mencoba bersikap sok jagoan, tetapi Sung Ho menatapnya dengan tatapan menghabisi, memerintahkan pria itu pergi cepat sebelum ia mempermalukannya lagi. Ketakutan, In-hak pergi, dan Mi Kyung melepasnya dengan lega. Melihat gadis itu cemas, Sung Ho meminta nomor teleponnya karena ia merasa pria tadi benar-benar badut yang bisa membahayakan keselamatan gadis itu. Di rumah, Sung Ho terlihat seperti model dengan penampilan barunya. Hal pertama yang akan ia lakukan adalah fokus pada username-nya dan mulai mencari informasi di forum. Apa yang ia temukan sungguh mengejutkan. Forum itu penuh cacian dan hinaan yang ditujukan padanya. Ia menerima kebencian tanpa henti sampai ia menemukan username In-hak. Pria itu bahkan menggunakan nama panggilan meski situs tersebut memungkinkan verifikasi penuh. Halamannya dipenuhi komentar negatif tentang Sung Ho, seorang pembenci sejati dalam roh, tubuh, dan jiwa. Sung Ho mematikan komputernya karena itu satu-satunya reaksi yang tepat. Ia tidak terpengaruh secara mental, hanya kecewa. Tetapi kemudian otaknya merasakan ketenangan aneh saat ia memerintahkan portal.
2 hari berikutnya ia habiskan untuk memperbaiki markasnya, bekerja menambang dan membangun. Kapak membantunya, lalu ia meratakan mortar dengan air setiap hari. Setelah pekerjaannya selesai, ia keluar sambil menunggu mortar mengering. Dalam momen itu, ia menatap bulan yang sepi. Tiba-tiba Sung Ho menyadari bahwa ia harus merespons ketidakadilan dan kekejaman ini. Ia bukan pahlawan, dan ia tidak mencari tujuan besar dalam hidup. Tujuan utamanya adalah bertahan hidup. Itu saja yang penting, selama ia menang. Setelah mengambil keputusan, ia berbalik dan langsung terkejut. Sesosok Bone Creeper mendekatinya dengan bunyi tulang beradu. Sung Ho sudah kesal, jadi ia akhirnya menemukan target untuk melampiaskan emosinya. Ledakan besar terjadi, membakar semuanya dalam api. Saat berikutnya ia tersadar, tubuhnya penuh goresan. Ia bahkan tidak tahu apa yang barusan terjadi. Tetapi ia ingat melihat Bone Creeper itu. Hal yang membuatnya bingung adalah bagaimana ia bisa selamat dari ledakan jarak dekat. Namun ada jawabannya. Begitu melihat Bone Creeper itu, Sung Ho sudah tahu makhluk itu akan meledak. Jadi ia langsung berlari. Namun ledakan itu tetap menyusulnya, menghantamnya cukup keras hingga ia pingsan tapi tidak mati. Namun tindakan itu tetap membuatnya celaka. Sung Ho dipenuhi serpihan tulang yang menusuk sisi kanannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia memanggil jendela status untuk bantuan. Statistik sistem menurun karena kondisi tubuhnya saat ini. Namun berkat hancurnya makhluk itu, ia mendapatkan poin dari kemenangan tersebut. Sakit kepala mulai menyerang, membebani indranya. Dengan energi terakhir, ia memerintahkan portal terbuka. Di adegan berikutnya, hal pertama yang ia lakukan adalah mengobati lukanya. Ini melibatkan mencabut serpihan tulang makhluk itu. Proses itu sangat menyakitkan, membuatnya menderita. Salep yang ia buat bekerja dengan baik, membantu menghentikan pendarahan. Setelah memeriksa kondisinya dan membalut luka lebih lanjut, Sung Ho akhirnya pingsan. Itulah batasnya hari itu. Keesokan paginya, fajar menyingsing dan Sung Ho bangkit kembali. Ia merasa berada di ambang kematian kapan saja. Kekhawatiran terbesarnya adalah memeriksa apakah lukanya sudah sembuh. Jadi ia membuka jendela status. Sistem tampaknya menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Jadi itu melegakan. Ia bangun dan bertanya-tanya bagaimana makhluk bertengkorak itu bisa menemukannya sejak awal. Pertama-tama, hutan itu sangat luas, jadi tidak mustahil makhluk seperti itu tiba-tiba muncul dari tempat persembunyian. Hal ini membuat ia sadar bahwa ia perlu lebih fokus meningkatkan status persepsi, yang akan meningkatkan kemampuan deteksi. Satu-satunya cara meningkatkan status dalam game adalah dengan menggunakan poin status. Tentu saja, poin itu didapatkan melalui berburu atau pengalaman eksplorasi. Cara lain untuk meningkatkan status adalah memakai perlengkapan atau senjata yang memberi tambahan atribut. Masalahnya, Sura adalah game yang payah, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bahkan untuk mendapatkan item status sederhana saja, pemain harus menghadapi monster berbahaya dengan level jauh di atas level sendiri. Itu berarti harus melawan makhluk neraka hanya demi sebuah senjata. Setelah mengalahkan monster, pemain juga bisa membuka skill. Monster peringkat tinggi biasanya menjatuhkannya berdasarkan kondisi tertentu. Hanya saja tidak semua skill cocok untuk setiap pemain. Karena itu, Sung Ho mencari cara yang pasti untuk mendapatkan item peningkat status. Ia memutuskan menelusuri kembali rekaman cerita latar yang pernah ia kunjungi dalam game. Cerita-cerita itu terjadi sebelum asteroid jatuh ke bumi. Ini berarti mengunjungi tempat-tempat itu di dunia nyata bisa memberinya item khusus sebelum kiamat benar-benar terjadi. Namun itu masih teori game. Sung Ho tahu bahwa ia harus melawan monster yang lebih kuat juga. Ia menghabiskan beberapa jam membaca informasi lama dan mempelajari 3 lokasi penting tempat cerita latar terjadi. Kapal Rusia, Hobgoblin, dan satu lagi, insiden ork Gunung Jerry, yang tercepat munculnya. Menurut rekaman, ork itu ditemukan pada tanggal 26, jadi ia harus berangkat tanggal 25 untuk menemukannya lebih cepat. Dengan misi berikutnya di depan mata, ia mengambil ponselnya dan menyadari bahwa Mi Kyung meneleponnya larut malam. Pada adegan selanjutnya, keduanya berada di sebuah kafe. Mi Kyung menanyakan keadaannya, heran mengapa ia memakai kemeja lengan panjang di musim panas. Sung Ho harus menyembunyikan luka-lukanya dan sadar bahwa perempuan ini jauh lebih peka daripada kelihatannya. Mi Kyung mengira kejadian di barbershop membuatnya kepikiran, tetapi Sung Ho menyangkalnya. Mi Kyung senang mendengarnya, menceritakan betapa takutnya ia saat itu. Sung Ho mengingatkannya tentang kejadian musim dingin lalu ketika pria itu membuat masalah dengan menggunakan truk derek ilegal, lalu memukuli orang-orang lemah. Singkatnya, ia manusia sampah. Mi Kyung tertegun mendengarnya karena sama sekali tidak tahu informasi itu sebelumnya, tetapi Sung Ho memintanya menjauhi pria itu. Sung Ho lalu langsung bertanya alasan ia mengajaknya bertemu. Gadis itu mendekat ke telinganya dan mengungkapkan bahwa ia ternyata sudah terbangun. Sung Ho tidak mengerti kenapa ia sampai mengungkapkan informasi sepenting itu. Berpura-pura santai, Sung Ho bertingkah seolah iri karena tidak mendapat keberuntungan yang sama. Mi Kyung merasa bersalah telah berbohong padanya, tetapi Sung Ho meyakinkan bahwa itu tidak apa-apa. Menyudahi pertemuan itu, Sung Ho bangkit untuk pergi.
Sung Ho senang dipercaya dan mengakui bahwa ia merasa lebih baik karena kata-katanya. Sebelum pergi, ia meninggalkan sedikit petunjuk dengan menyatakan ketertarikannya pada game Survival Life, dengan niat penuh untuk mempelajari game itu. Sesampainya kembali di rumah, Sung Ho mengakui bahwa ia benar-benar merasa senang bisa menemukan orang seperti Mi Kyung yang berkarakter baik. Ia mengecek beberapa toko dan akhirnya membeli drone keren dan mobil sewaan untuk navigasi. Setelah itu ia langsung tidur untuk memulihkan diri. Hari berikutnya pun tiba. Begitu fajar menyingsing, ia mulai membuat perlengkapan untuk berburu orc. Di markasnya, ia menghancurkan dan memurnikan batu penyulut. Batu itu harus ditangani dengan sangat hati-hati, kalau tidak akan menyala saat dipukul dengan cara yang salah. Selanjutnya ia menambang batu bercahaya. Menambangnya membuat mata silau, tetapi batu itu sangat berguna, jadi ia terus melakukannya. Setelah keduanya digerus, ia membuat bubuk dari batu tersebut. Ini menyelesaikan persiapan awal misinya. Selanjutnya ia mencampurkan gula, bensin, dan pelarut organik. Bahan terakhir adalah pengeras untuk membuat batu penyulut mengeras. Berkat gerbang dimensi dengan koordinat fleksibel, ia bisa dengan mudah menyiapkan meja kerja. Sebelum pergi, ia mengemas seluruh barang bawaannya ke dalam mobil sewaan. Puas dengan persiapan itu, dengan barang-barang yang aman, Sung Ho melaju menuju Gunung Jiri untuk memburu para orc. Dia tiba di area parkir perkemahan Jiri sebelum pukul 00 dan menghabiskan sisa waktu untuk pelatihan visualisasi, serta menjaga peralatannya tetap aman. Ketika jam menunjukkan pukul 00, ia memulai pencarian skala penuh. 2 jam kemudian, hujan semakin deras dan kabut tebal membuat pandangan sulit. Ia bertanya-tanya dari mana para orc muncul karena ia sudah mengecek seluruh area perkemahan. Ia berpikir bahwa fenomena pemicu tidak terjadi di dunia nyata, tetapi pikirannya terputus oleh suara raungan keras. Panik, ia menoleh ke belakang. Dari arah suara itu, sebuah sosok gelap perlahan menghampiri. Ia segera sadar itu orc, dan bukan orc biasa. Itu adalah subspesies orc merah, yang berarti drop skill dijamin. Sung Ho mencoba menenangkan diri sambil menyalakan sebuah petasan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ia pasti bisa menangkapnya. Metode yang ia buat untuk menghadapi orc cukup sederhana. Langkah pertama, gunakan agresi orc untuk menarik perhatiannya. Ketika orc terdistraksi oleh cahaya petasan dan mulai menyerangnya dengan kapak, itulah momen untuk mengambil kesempatan. Bidik orc itu, buka portal seketika, lalu lempar dan buka flashbang. Karena cahaya intens, orc akan buta sekitar 20 detik. Ini menciptakan perlombaan dengan waktu. Setelah itu, hancurkan otot-otot orc yang melemah akibat efek status untuk membuat pergerakannya turun drastis. Orc itu meraung marah dan menggunakan kapaknya untuk menyerang MC kita, berniat menghancurkannya. Namun dengan cepat, ia menunduk tepat saat kapak itu akan mengenainya, berhasil menghindari serangan. Lalu ia mengambil pisaunya dan menusuk kaki orc itu. Begitu kakinya tertusuk, orc itu menjerit kesakitan dan jatuh berlutut. Ketika tinggi mata orc dan tokoh utama sejajar, ia mendorong kaleng api yang sudah dibuat ke dalam mulut orc itu. Begitu kaleng masuk ke mulutnya, kaleng itu meledak. Tak lama, ia mulai merayakan kemenangannya. Namun tiba-tiba, tinju orc itu mendarat tepat di tubuhnya, membuatnya terpental jauh. Ia bangkit, sadar bahwa ia tidak seharusnya lengah terlalu cepat. Ia melihat orc itu berjalan ke arahnya dengan bagian tubuh atas terbakar. Tetapi jelas bahwa makhluk itu tidak akan bertahan lama. Ia yakin bahwa ia hampir saja tewas dicincang orc itu. Saat itu juga, sistemnya memberitahu bahwa levelnya naik menjadi level 3, dan ia mendapatkan 10 poin tambahan. Mendapatkan skill survival instinct, ia berdiri sambil berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak mampu menghadapi ini, sambil bertanya-tanya di mana item drop dari orc tersebut. Saat itulah cahaya muncul di pergelangannya. Ia melihat ke pergelangannya dan ternyata item dropnya adalah sebuah jam tangan persepsi. Ia menghela napas lega karena akan sangat merepotkan mencari item drop dalam keadaan hujan. Dia melangkah mendekati orc yang sudah mati itu. Kepalanya penuh pikiran, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Ia mengingat bahwa insiden orc Jiri berada di bawah embargo informasi. Ia bertanya-tanya apakah mengungkapkan informasi ini adalah tindakan yang benar, karena situasinya bisa menjadi buruk. Ia teringat perkataan Mi Kyung, bahwa para awakener adalah orang-orang yang setidaknya pernah bermain game itu sekali. Yang berarti hanya satu hal, pasti ada beberapa ribu orang yang sudah terbangun. Dan sekalipun hanya sebagian kecil dari mereka seperti Oh In Hak, mereka bisa menyebabkan runtuhnya sistem dan hukum demi keuntungan pribadi, memicu kekacauan besar. Masalah terbesar sekarang adalah ia tidak bisa membiarkan mayat orc itu begitu saja, karena mayat itu akan menjadi bone creeper dan mulai membahayakan orang-orang besok. Tiba-tiba muncul pemikiran dalam benaknya, mengapa ia tidak memikirkan bahwa ia sendiri juga bisa menjadi zombie? Meskipun ia sudah terbangun, ia tetap bisa berubah menjadi zombie jika terinfeksi spora. Ia tidak bisa memikirkan langkah yang tepat. Tidak mampu mengambil keputusan, ia membuka portal sambil memikirkan sedikit orang yang mungkin akan selamat. Yang pasti, dunia ini layak berakhir dengan teratur. Ia mulai menggali lubang di tanah untuk mengubur orc yang baru saja ia bunuh.
Ia segera kelelahan dan bingung bagaimana cara menarik mayat orc ke dalam lubang. Skill barunya, Survival Instinct, aktif karena terpicu oleh rasa lelah. Memaksanya menyelesaikan tugas itu saat itu juga. MC kita pun dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Tidak punya pilihan selain bekerja secepat mungkin. Setelah itu, ia melemparkan mayat orc ke dalam liang kubur sambil bersyukur atas skill tersebut. Kemudian ia membuka portal dan berakhir di dalam mobil yang sedang bergerak. Efek sampingnya membuat tubuhnya butuh waktu untuk pulih sebelum bisa kembali beraktivitas normal. Keesokan harinya, ia bangun sambil bertanya-tanya apakah cuaca yang ia lihat benar. Sesuai rencana, ia seharusnya sudah membuat garis pertahanan. Ia melihat ponselnya, bertanya-tanya apakah sisa-sisa orc merah itu sudah hilang semua. Ia memutuskan untuk tidak memulai apapun hari ini. Waktunya belum tepat, jadi ia memilih memeriksa barang-barang yang dikirim pagi-pagi tadi. Di dalam kotaknya ada semua senjata yang ia butuhkan, meskipun hanya bisa digunakan seperti tongkat perang India. Namun beberapa barang hilang. Ia mengambil sebuah catatan, yang menjelaskan bahwa beberapa barang yang ia pesan ilegal sehingga tidak bisa melewati bea cukai dan disita. Saat ia sibuk memeriksa senjata-senjata itu, ia mendengar mobil pengantar barang lain datang dan berteriak agar barang ditaruh saja di depan pintu. Pintu diketuk, membuat ia heran kenapa kurir tidak mendengarnya. Ia mengulanginya lalu membuka gerbang. Ternyata bukan kurir, melainkan Mi Kyung. Dia berdiri di depan dengan membawa tas berisi makanan, mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan ia ingin membicarakan sesuatu. Ia bertanya apakah ia mau makan raboki bersama. Kini hanya tersisa 24 hari sebelum kiamat tiba. Ia tidak percaya bahwa Mi Kyung akhirnya mengunjungi rumahnya. Ia jelas gugup dan tidak berhenti memerah. Setelah menyajikan makanan, ia menyuruhnya makan sebelum dingin, dan ia menuruti. Setelah selesai makan, ia bertanya apa yang ingin ia bicarakan. Ia langsung ke topik, mengatakan bahwa sebelumnya Sung Ho sempat membahas surah, jadi ia ingin membahas informasi penting tentang itu. Bukan itu yang ia pikirkan sebelumnya, dia mengira Mi Kyung datang karena ingin berkencan dengannya. Namun ia meyakinkan dirinya bahwa membahas hal-hal terkait kiamat adalah pilihan terbaik sekarang karena ia membutuhkan teman yang baik di masa sulit. Dia mulai membuang sampah dengan cepat sementara Sung Ho menyiapkan beberapa hal lain. Ia menyalakan komputernya, dan bahkan mengungkapkan bahwa ia juga telah terbangun karena akan lebih buruk jika Mi Kyung mengetahuinya dengan cara lain. Ia mulai menjelaskan secara rinci tentang wabah kematian logam, dan bahwa berjalan dalam kelompok lebih dari 6 orang membuat mereka menjadi target mudah zombie. Memahami persepsi sangat penting untuk bertahan hidup, menjadikannya skill terpenting. Tujuan game itu hanyalah satu, bertahan hidup. Saat ia akan menjelaskan lebih jauh, Mi Kyung menghentikannya. Ia membahas apa yang dikatakan Oh In Hak, bahwa Kimbap Lover mendapatkan banyak serangan. Jadi mengapa ia tidak membocorkan informasi? Ia tidak punya jawaban dan meminta Mi Kyung menebak. Tebakannya, semua orang punya alasan dan keadaan bisa membenarkan semuanya. Lalu Sung Ho memberitahunya bahwa ia menolak tawaran In Hak untuk bergabung. Mi Kyung heran mengapa ia menolak. Ia mengambil ponselnya untuk menunjukkan alasannya, rekaman pembicaraan mereka tentang menculik seorang gadis, hanya karena gadis itu dianggap jual mahal. Mendengar pembicaraan itu membuat ia marah. Ia menoleh ke arah Mi Kyung, mengatakan apa yang pasti terbongkar saat kiamat tiba, sifat asli manusia. MC kita memperingatkan Mi Kyung agar tidak mempercayai siapapun, tetapi ia membuatnya terkejut dengan mengusulkan agar mereka membentuk sebuah tim bersama. Sung Ho mengepalkan tinjunya karena ia tidak bisa langsung mengeluarkan jawaban. Salah satu tujuannya adalah mencapai level 10 dan membuka toko sebelum tutorial dimulai, dan hal itu menjadi masalah. Di surah, ada sistem di mana peringkat monster yang muncul kembali akan berubah sesuai level. Jika Mi Kyung ikut dengannya, ia pasti akan mati dengan cara yang paling buruk. Ia tertawa gugup, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Mi Kyung jika ia berubah menjadi zombie. Mi Kyung meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja dan menggunakan trait-nya untuk berteleportasi ke meja makan. Ia memamerkan trait-nya yang bernama Blink. Ia hanya perlu menghindar jika Sung Ho mencoba menggigitnya. Sung Ho terkejut dengan skill itu, tetapi memperingatkan agar ia tidak menunjukkannya sembarangan. Namun Mi Kyung berkata bahwa ia percaya kepadanya. Dengan ceria, ia menyarankan bahwa mereka akan menjadi tim yang hebat jika tidak berubah menjadi zombie. Beberapa waktu kemudian, Sung Ho berdiri di dekat pepohonan sambil memikirkan betapa mudahnya membuat pagar. Langkah pertama adalah menancapkan tiang-tiang penyangga ke tanah. Setelah itu, ia melilitkan kawat berduri di sekelilingnya dan menguncinya. Lalu ia memasang inframerah di beberapa tempat, dan pekerjaannya selesai. Ia melihat hasil kerjanya, memuji dirinya sendiri, dan yakin bahwa ia layak mendapatkan 1 poin ketangkasan untuk itu. Sung Ho mulai berjalan kembali, menyelesaikan pekerjaan mortar dan membuat dinding pertahanan, lalu memutuskan untuk mulai memindahkan paket. Ia selesai memindahkan kotak-kotak itu setelah beberapa saat. Ketika ia sedang mengukur pekerjaan berikutnya, tiba-tiba ia merasa dingin dan bersin. Ia sadar bahwa dunia lain akan terasa sangat dingin dan ia harus segera berlindung di sini, jadi ia perlu memikirkan beberapa langkah pencegahan. Sung Ho melihat pintu masuk gua dan memutuskan untuk membangun gerbang,
karena tirai saja tidak cukup. Dengan setiap langkah, daftar tugasnya semakin panjang. Ia kemudian berhenti di bengkel kayu untuk produksi dan membeli berbagai barang. Dalam perjalanan pulang, ia memeriksa tempat-tempat yang akan ia rampok selama 5 jam sebelum kematian logam menyebar. Saat ia membuat daftar, ia dihentikan oleh Hyung Jun, seseorang yang sudah lama tak ia temui. Hyung Jun adalah direktur GIM, sudah bercerai, dan memiliki seorang putri kecil. Sung Ho membaca ekspresinya dan terlihat tidak baik. Hyung Jun tidak begitu peduli, tetapi mulai memperhatikan tubuh Sung Ho yang terlihat kembali bugar. Lalu Sung Ho bertanya apa yang terjadi dengannya, dan ia menjawab bahwa semuanya sudah jelas. Ia kesal karena dunia akan segera berakhir. Sung Ho terkejut karena ia juga mengetahui hal itu. Hyung Jun bertanya apakah Sung Ho percaya. Awalnya ia tidak percaya sampai temannya mulai melayang menggunakan kekuatan super yang ia dapatkan. Sung Ho berbohong bahwa ia belum terbangun, dan pria GIM itu menghela nafas sedih karena ia juga belum terbangun. Temannya sekarang pergi ke stasiun penyiaran untuk mendapatkan uang. Pria GIM itu menunjuk kursi agar Sung Ho duduk, dan Sung Ho sadar bahwa segera semua orang akan mengetahui keberadaan para awakened. Ia mengalihkan topik ke sesuatu yang aneh, penembakan Ye Wido. Sung Ho tidak percaya karena ia belum menonton berita pagi. Ia diminta melihat berita, tetapi unggahannya langsung dihapus. Media kini sedang dikendalikan. Hyung Jun menjelaskan berita susulan bahwa mereka mencoba menutupi kejadian itu dengan mengatakan pelakunya seorang pembelot. Area penembakan kini ditutup untuk umum, hanya tentara dan polisi yang boleh masuk. Tiba-tiba Sung Ho berdiri, membuat alasan, lalu berlari pergi. Sesampainya di rumah, ia sadar bahwa penembakan terjadi tepat setelah insiden ork. Hal ini membuatnya berpikir bahwa pemerintah terlibat karena reaksinya terlalu jelas. Ia membuka berkas di komputernya dan memutar sebuah video. Sung Ho terkejut melihat banyak orang mengetahui waktu pasti fenomena awal. Ia bahkan sudah menyingkirkan ork, tetapi penembakan tetap terjadi pada waktu yang sama. Sambil berpikir keras, ia bertanya-tanya apakah seseorang telah membocorkan informasi kepada pemerintah lebih awal dan memulai aksi ketika fenomena pertama terjadi. Mungkin mereka tidak muncul karena tidak memiliki trait ofensif. Ia tidak yakin siapa orang itu, tetapi pasti ada seseorang di balik pemerintah. Sung Ho bertanya-tanya siapa yang bisa melakukannya. Ia meneliti dan menyisakan 3 pemain veteran sebagai tersangka. Setelah berpikir, ia menghapus nama kreator. Karena mereka membawa elemen dalam game ke dunia nyata, kemungkinan besar kreator game adalah pihak jahat. Jika para penjahat itu didukung pemerintah, mereka tidak akan membiarkannya menghabisi ork. Ia menggambar 3 wajah yang menjadi tersangka terbesar. Ia bertanya-tanya apakah salah satu dari mereka adalah survivor nomor 1, dan jika teorinya benar, ia tidak perlu membagikan informasi ini kepada pemerintah. Sung Ho menyandarkan punggungnya pada kursi, bertanya-tanya apakah survivor nomor 1 benar-benar seseorang yang ia kenal. Ia merindukan teman-teman veteran dan memutuskan mempercayai mereka untuk sekarang. Selain itu, membagikan informasi juga tidak akan menghentikan bencana yang akan datang, jadi ia belum akan turun tangan. 2 hari kemudian, pintu untuk tempat perlindungannya selesai dibuat dan ruang penyimpanannya siap. Tempat perlindungan pertama pun selesai. Ia membuat 2 gudang logistik lalu mengebor dinding, tetapi ruangnya jauh lebih kecil dari yang ia bayangkan. Basement kedap air juga sudah selesai dan ia mengerjakannya sedikit demi sedikit. Ia berjalan pergi sambil berpikir akan mencari solusi setelah semuanya selesai. Di fase 2, ada tugas penting yang harus ia lakukan, membuat peta dengan drone. Saat melakukannya, dengan VR terpasang dan drone di udara, ia melihat lokasi shelter sebagai titik tengah dan mulai menjelajah sekitarnya. Melalui drone, ia mengetahui adanya padang salju di barat laut dan lautan di selatan. Laut itu tidak memiliki monster dan penuh ikan buruan, jadi ia memutuskan memasang jebakan untuk menangkap ikan. Ia memeriksa lembah untuk mempelajari ekosistem sekitar shelter. Tiba-tiba, ia melihat tempat ia mengubur beruang hantu, tetapi mayatnya hilang. Ia bertanya-tanya apakah si bola bulu besar itu memakannya. Ia tidak membuat kesimpulan karena ada banyak jejak kaki di sekitarnya. Kebanyakan adalah jejak ork, yang membuatnya semakin mencurigakan. Sung Ho mengukur jarak antara lembah dan shelter yang kira-kira 1,5 km, membuat shelter itu lebih berbahaya dari yang ia kira. Mengetahui bahwa para goblin berada di dekat sana, ia memutuskan untuk membawa kembali drone itu ke shelter karena ia tidak bisa mengambil risiko kehilangan drone itu. Ia berhasil membuat sketsa peta yang bagus dan mengetahui jenis hewan apa saja yang ada di hutan. Hal berikutnya yang harus ia lakukan adalah memeriksa semua area itu sendiri. Dimulai dari rawa terdekat, ia ingin melihat apakah bercocok tanam memungkinkan dilakukan. Tiba-tiba inframerah berbunyi dan ia melangkah keluar, mengetahui bahwa itu pasti ulah goblin dari jejak kaki mereka yang tercetak di tanah. Sung Ho sudah memikirkan hal itu, jadi ini menjadi kesempatan sempurna baginya. Ia bertanya-tanya apakah ini karena status persepsinya yang baru meningkat. Bahkan suara paling kecil pun terdengar sangat jelas baginya. Setelah beberapa saat, ia bisa menemukan beberapa goblin tanpa menunjukkan dirinya. Itu menciptakan sudut penyergapan yang sempurna baginya,
dan ia menarik tombak serta panahnya lalu meluncurkan serangan ke kepala goblin. Goblin itu tewas seketika dan Sung Ho langsung mendapat serangan balik dari goblin lain yang berlari menyerangnya. Tetapi ia dengan cepat menyingkirkan mereka seolah mereka mudah dihabisi. Ia menghabisi 4 di antaranya lalu menyerang 4 sisanya. Sung Ho dikepung oleh mereka, tetapi ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang langsung membuat para goblin berlutut. Saat mereka berlutut, Sung Ho mengambil pisau dan memenggal kepala mereka. Ia memanfaatkan kelelahan goblin untuk memenangkan pertempuran ini, sesuatu yang bahkan ia sendiri sulit percaya bisa berhasil. Kini hari-hari yang tersisa sebelum kiamat tiba adalah 21 hari. Saat menggali tanah, Sung Ho merasa lelah dan tiba-tiba traitnya aktif, membuat tubuhnya kembali penuh energi. Ia menyadari bahwa skill itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Setelah beberapa saat, ia selesai mengubur mayat para goblin. Lalu ia beralih ke barang rampasan yang ia dapatkan. Ia mengambil buah guaca terlebih dahulu karena itu sangat membantu untuk mengembalikan kekuatan. Ada banyak minyak nabati dalam rampasan itu, membuatnya berpikir bahwa mungkin ada ladang panen di dekat sana. Ia melihat ke dalam kantong goblin pemimpin dan terkejut menemukan seekor katak hidup di dalamnya. Katak itu berwarna biru, membuat Sung Ho bertanya-tanya mengapa mereka membawa katak hidup, bukan yang mati. Tiba-tiba katak itu mulai mengeluarkan bau, dan tak lama kemudian Sung Ho menyadari bahwa itu adalah racun paralisis yang digunakan para goblin. Seketika Sung Ho memutuskan bahwa ia harus memelihara katak ini apapun yang terjadi. Selain karena katak itu sangat lucu, kemampuan untuk mengekstrak racun juga berarti ia bisa membangun ketahanan racun dengan menyuntikkan sedikit ke dalam tubuhnya. Dengan racun paralisis itu, berburu juga akan lebih mudah. Lalu Sung Ho memberi nama katak itu Jodok, dengan tujuan memberi makan Jodok sebanyak mungkin. Sistemnya memberi notifikasi bahwa katak itu kini menjadi miliknya. Ia bertanya-tanya apakah ini semacam fitur tersembunyi yang dimasukkan ke dalam dunia nyata. Setelah itu, Sung Ho mulai menjelajah dan membuka gerbang dimensional. Dengan gerbang itu, ia bolak-balik dan akhirnya menyelesaikan reorganisasinya. Selanjutnya ia langsung menelusuri area sekitar dan menemukan sebuah mata air yang sebelumnya tidak terlihat oleh drone. Ia melihat airnya dan menyadari bahwa itu air biasa, tidak ada bahaya. Ia terkejut menemukan tempat persembunyian dekat shelter dan tepat di belakang mata air tersebut, ia menemukan pohon guaca dan kuncup minyak nabati. Sung Ho memetik buah guaca dan memanen kuncup minyak dalam jumlah yang tepat. Setelah itu, ia memberi tanda pada pohon-pohon di sepanjang jalan agar tidak lupa arah menuju tempat itu dan mulai kembali. Di apartemennya, ia memberi makan peliharaan barunya, Jodok. Untuk sementara ia memeliharanya di lantai 2 apartemen. Ia tidak bisa meninggalkan Jodok di persembunyian karena hewan itu pasti akan mati. Selain mengurus peliharaan, masih banyak hal lain yang harus ia lakukan. Pekerjaan yang paling memakan waktu adalah membuat salep, dan ia tidak sengaja membuat terlalu banyak. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak bisa memberikannya pada Mi Kyung karena Mi Kyung juga seorang awakener. Jadi ia memutuskan memberikannya pada Hyung Jun. Di tempat Hyung Jun, ia meminum minuman protein dan Sung Ho memberinya salep itu. Membuat Hyung Jun bertanya apa itu. Sung Ho menjelaskan bahwa ia membeli terlalu banyak dan salep itu bagus untuk luka. Hyung Jun bercanda apakah Sung Ho sedang terjun ke bisnis pemasaran, tetapi Sung Ho menyangkal. Tetap saja, Hyung Jun berterima kasih atas salep itu dan juga karena Sung Ho mengirimkan informasi terkait Sura. Namun Sung Ho justru berterima kasih karena Hyung Jun sudah memberitahu tentang insiden penembakan. Lalu Sung Ho memperhatikan Gim yang sangat sepi, dan temannya menjelaskan bahwa semua orang pergi membuat rencana setelah penyiar itu menyebarkan informasi yang ia ketahui. Mereka sekarang berencana membuat markas di sana. Sung Ho memperingatkan bahwa terlalu banyak orang adalah tanda bahaya, tetapi Hyung Jun tidak ingin meninggalkan para anggota. Ia terlalu loyal pada mereka. Hyung Jun lalu bertanya apa rencana Sung Ho, tetapi ia hanya mengelak. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan, dan suara itu terdengar familiar bagi Sung Ho. Ia melihat ke bawah gedung dan melihat Mi Kyung tergeletak di tanah. Keduanya langsung berlari menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Mi Kyung menjelaskan bahwa ia diserang tetapi tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Hyung Jun langsung pergi memeriksa seluruh area meski Sung Ho mencoba menghentikannya untuk tidak keluar dulu. Sementara itu, Sung Ho tetap bersama Mi Kyung dan ia menjelaskan bahwa semuanya tiba-tiba gelap di depan matanya, dan ia tidak bisa memproses apa yang terjadi. Mendengar itu, rasa dingin merayap di punggung Sung Ho, membuatnya sadar apa yang sedang terjadi, dan ia mendesak Mi Kyung untuk segera menggunakan blink kapanpun sesuatu seperti itu terjadi karena mereka sudah mulai bergerak. Ia juga memastikan akan segera mengirim perlengkapan bela diri untuknya dan mendesaknya agar sangat berhati-hati mulai sekarang. Hanya 20 hari tersisa sebelum kiamat mendekat. Ada ungkapan terkenal dari masa lalu. Jika 5 orang berkumpul, salah satunya pasti tidak berguna. Para pengacau ada di mana-mana di dunia, terutama di Sura. Di Sura, terdapat celah khusus untuk gangguan. Para pengembang menjawab laporan-laporan itu, tetapi mereka tidak menangkap para troll. Di Sura, para troll bergabung dalam sebuah tim dan bersikap seperti pemain normal. Namun setelah itu mereka memancing kelompok ke area yang dipenuhi monster hingga seluruh tim terbantai.
Mereka mendekati para pemula dengan sikap baik, hanya untuk menghabisi mereka kemudian dan mencuri barang-barang mereka. Para troll telah melakukan berbagai cara untuk membuat kelompok pemain saling bertarung. Mereka membuat game yang sudah tidak begitu terkenal itu jatuh dalam 1 tahun saja. Jumlah pengguna turun menjadi 4 karena tim Sung Ho menangani sisa para troll. Pemuda itu bertanya-tanya mengapa ia menjelaskan semua ini, lalu ia merangkum semua yang telah ia temukan sejauh ini. Komunitas para awakener bersatu setelah insiden penembakan Ueido. Mereka bukan hanya memberikan informasi tetapi juga merencanakan berbagai skema. Ia berhenti di tengah kalimat ketika mendapati bahwa orang-orang juga menjual video miliknya. Saat tokoh utama menjelajah lebih jauh di situs itu, ia mengetahui bahwa rekan setimnya, Dowaju Seum, adalah seorang troll. Ia tertegun melihat thumbnail video Dowaju yang menyatakan bahwa ia dibantu oleh Kimbap Lover. Kini Ho menduga apakah troll itu sedang mencoba memancing orang lewat video yang sudah diedit. Tak disangka, ia menepuk tangan memuji Dowaju karena dipuji atas kecerdikannya. Ia meregangkan tubuh sambil memutuskan untuk berlatih lebih keras agar bisa menghadapi orang-orang seperti itu. Selama 13 hari ke depan, setiap kali ada waktu, MC kita terus mempelajari penggunaan senjata dan teknik-teknik yang bisa digunakan dalam pertarungan nyata dari sebuah kanal survival di internet. Di sisi lain, dalam masa itu, ia melihat monster-monster yang menyerang, termasuk tempat persembunyian. Selain itu, ada banyak strategi dan senjata yang tidak mempertimbangkan penyakit kawat. Karena itu, setelah berlatih selama 13 hari, Sung Ho akhirnya ingin memilih senjata utama, senjata yang bisa digunakan jika penyakit kawat datang dan juga baik untuk pertarungan antar manusia serta eliminasi monster. Ia melihat ke dalam tas peralatannya dan menemukan Indian War Club, ketapel kayu, manik-manik tanah oker, dan kapak batu buatan tangan. Namun, tidak satu pun yang sesuai dengan kebutuhannya. Pertama, tokoh utama memutuskan mencoba ketapel. Senjata itu memiliki kegunaan tinggi dalam banyak hal. Namun, manik-manik tanah oker itu kurang jelas karena kekuatannya lemah. Selanjutnya, ia memutuskan menggunakan Indian War Club. Ia merenungkan bahwa ketika penyakit kawat sudah dianggap sesuatu yang pasti, maka tidak perlu khawatir. Cara termudah untuk menghabisi zombie adalah menghancurkan spora yang hidup di dalam tengkorak dengan senjata tumpul. Ia mengingat bahwa senjata pertama yang ia rencanakan beli setelah mencapai level 10 adalah senjata jenis tumpul, klub kayu ebony, dan karena itu sangat penting baginya untuk meningkatkan kemahiran. Namun kini, pemuda itu bertanya-tanya apakah Indian War Club bagus juga untuk menghadapi manusia. Ia merasa senjata itu kurang meyakinkan karena akan sulit digunakan melawan awakener psikis. Ia tahu bahwa dalam survival life, menghabisi manusia memberikan 50 poin. Sistem pembunuh, yang mengharuskan pertandingan maut melawan pemain terdekat jika terdaftar sebagai pembunuh, mencegah penyalahgunaan pembunuhan pemain, meskipun akan tetap ada banyak orang yang menghabisi pengguna lain demi poin, meski terkena penalti. Sementara itu, ia menghancurkan boneka latihan dengan Indian War Club-nya. Ia memutuskan menghindari pemain seperti itu sampai ia selesai mengumpulkan item dan meningkatkan skill. Setelah berlatih keras, MC kita mengusap keringat sambil berencana membongkar toko itu sepenuhnya. Tetapi ia terhenti ketika mendengar suara serigala dari dekat. Ia terkejut, bertanya-tanya apakah ada serigala yang terluka di dekat tempat persembunyiannya. Kemudian Sung Ho menemukan serigala itu, yang ukurannya lebih besar dari serigala normal. Pemuda itu bahkan bisa menungganginya. Sistem mengungkapkan namanya, Grey Wolf. Namun saat ia mengamatinya lebih dekat, ia melihat serigala itu tidak bernapas. Ia bertanya-tanya apakah ini serigala liar atau serigala yang datang ke persembunyiannya setelah diserang. Untuk mencari tahu lebih banyak, tokoh utama mulai memeriksa lukanya. Namun tiba-tiba, seekor anak serigala kecil menabraknya dari belakang. Sung Ho mengetahui bahwa serigala mati itu ternyata induk dari anak serigala tersebut, yang berdiri di antara dirinya dan induknya untuk melindungi induknya. Ia bingung karena ia tidak bisa menggunakan kekerasan untuk memisahkan anak serigala itu dari induknya. Ia mengambil sekop karena ia memutuskan mengubur serigala mati itu dengan cepat. Saat ia mulai menggali lubang, ia berpikir bahwa jika serigala itu adalah monster, ia akan berubah menjadi Bone Creeper. Dan jika bukan, bangkainya akan menarik lebih banyak monster. Setelah beberapa waktu, lubang itu selesai digali sementara anak serigala itu tidur di samping induknya, mengingatkan pemuda itu pada masa kecilnya dan Mongchi, anjing yang ia pelihara saat kecil. Selanjutnya, ia mengangkat anak serigala itu, menjelaskan bahwa induknya akan tidur di tempat ini. Ia menambahkan bahwa anak serigala itu dapat mengunjungi induknya kapanpun ia mau, karena ia berencana membuat lubang khusus untuk anjing di pintu persembunyian. Lalu Sung Ho memberikan serigala kecil itu sepotong daging, berjanji memastikan ia tidak akan kelaparan sampai ia tumbuh besar. Ia meminta bantuannya sebagai balasan dengan indera penciumannya yang luar biasa. Ketika ia bertanya apakah anak serigala itu setuju, serigala kecil itu menjawab dengan suara lembut penuh senang. Kemudian tokoh utama memberinya nama Dingo, sambil mengusap kepala kecilnya. Jendela sistem muncul, memberitahu bahwa ia berhasil menjalin komunikasi dengan Grey Wolf tersebut, dan Grey Wolf bernama Dingo itu kini dianggap sebagai miliknya. Dengan itu,
Tersisa 19 hari hingga kiamat datang. Sung Ho sibuk melatih Dingo. Ia menginstruksikannya mengulang tindakan yang baru saja diajarkan. Saat pemuda itu meminta cakar, Dingo meletakkannya di tangan tuannya. Kemudian serigala itu berlari sesuai perintah, duduk, berbaring, dan diam, mengikuti semua perintah yang diberikan MC kita. Terakhir, ia melemparkan sepotong tulang besar ke udara, dan Dingo berhasil menangkapnya dengan lompatan. Tokoh utama merasa puas karena melihat betapa cepatnya serigala itu belajar. Mungkin karena ia berasal dari dunia lain. Ia merenungkan kemampuan penciumannya yang luar biasa, dan dalam hatinya menganggap Dingo sebagai paket keberuntungan dan berkah. Ia merawat sahabat kecilnya itu dengan sebuah kecupan dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ponselnya berbunyi. Saat Sung Ho mengambil telepon itu, ia melihat pesan dari Hyong, yang menyarankannya mencari informasi tentang levitasi di internet. Kemudian, MC kita menemukan sebuah artikel tentang seseorang yang disebut sebagai manusia super pertama, seseorang yang mengklaim bahwa zombie dan monster akan segera muncul dan membawa bencana. Artikel itu telah mencapai peringkat 1. Dalam kolom komentar, orang-orang bersikap skeptis, percaya bahwa saluran siaran itu melakukan hal tersebut hanya demi rating. Ia mencatat bahwa banyak yang tidak tahu apa-apa tentang era-era itu, tetapi para awakener jelas terlihat panik di bagian komentar. Ia merasa lucu melihat bagaimana sebagian orang marah ketika informasi yang dibagikan sedikit, sementara yang lain marah ketika informasi yang mereka tahu mulai tersebar luas. Selanjutnya, tokoh utama bertanya-tanya bagaimana pemerintah akan bereaksi. Ia tahu ada orang-orang yang menggelar aksi unjuk rasa tentang kejutan dan kekuatan super, tetapi ia segera sadar dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam masalah itu. Meski begitu, ia menyeratkan bahwa pemerintah pada akhirnya akan bergerak setelah pertanda kedua, yaitu peristiwa Hobgoblin, terjadi. Sung Ho memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Ia memberitahu Dingo bahwa mulai hari itu mereka akan memulai eksplorasi. Jauh di dalam hati, ia tahu bahwa persiapan matang adalah satu-satunya jalan, dan Dingo tampak bersemangat. Tak lama kemudian, mereka memasuki dunia portal dan Sung Ho merenungkan mengapa ia memilih eksplorasi antar dimensi bersama Dingo. Ia membiarkan Dingo mengendus kantong kecil dan memerintahkannya untuk menemukannya. Alasan pertama dari jenis eksplorasi ini adalah untuk bersiap menghadapi peristiwa Hobgoblin yang akan datang, karena ia membutuhkan Dingo untuk benar-benar mengingat bau goblin. Sementara itu, Dingo menggonggong setelah menemukan potongan daging di semak-semak, dan MC kita bangga karena serigala itu bisa melacaknya hanya dari bau samar. Alasan kedua adalah menguji apakah Dingo bisa tetap tenang dalam pertarungan nyata dan mengikuti perintah. Maka ia memberi isyarat, dan serigala itu langsung melesat maju dengan ketepatan tinggi. Dingo memburu seekor kelinci di rerumputan dan tokoh utama memujinya. Alasan ketiga eksplorasi ini adalah untuk memastikan apakah berburu memungkinkan dilakukan di dunia lain. Sung Ho mendekati Dingo untuk memeriksa buruannya, mengamati kelinci mati itu dan memperhatikan cakar kuat serta ukurannya yang besar. Setelah itu, pemuda itu dan serigala kecilnya melanjutkan eksplorasi. Saat mereka bergerak lebih jauh, ia bertanya-tanya seperti apa kognisi Dingo jika dijadikan statistik. Ia memutuskan pergi menuju lembah untuk memverifikasinya sendiri. Lalu jendela sistem muncul, memberitahu bahwa kesehatan Dingo meningkat 1 poin. Mengingat nilai kesehatan dirinya sebagai Kimbap Lover adalah 170, MC kita terkesan dengan betapa cepatnya Dingo berkembang. Tiba-tiba, Dingo mulai batuk dan tokoh utama segera menghampiri untuk memberikan air minum. Ia mengingatkan temannya agar tidak pergi sendirian ke dalam hutan. Dingo minum sementara pemuda itu melihat sebuah paprika hijau besar di dekatnya dan bertanya-tanya apakah serigala kecil itu memakannya. Sistem mengungkapkan bahwa benda itu disebut bull pepper. Sung Ho senang menemukannya di hutan dan memuji Dingo, berjanji akan memberinya banyak camilan nanti. Ia menggali untuk memanen bull pepper tersebut. Selanjutnya, mereka berangkat untuk perburuan terakhir. Keduanya duduk di atas batu di tepi sungai kecil. Kali ini, Dingo tidak mendeteksi aroma atau keberadaan mencurigakan. Jauh di lubuk hati, pemuda itu merenung bahwa Red Throat bukanlah monster dan tidak memberikan poin atau item. Namun menurutnya penting bagi Dingo yang masih muda untuk memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Setelah berburu Red Throat, tokoh utama memutuskan menyelesaikan persiapan untuk fase 2, kemudian pulang. Keesokan harinya, seluruh restorannya telah dihancurkan. Manajer perusahaan pembongkaran mengatakan agar ia menghubungi mereka dalam 3 hari jika ada masalah pada perbaikannya. Ia berterima kasih tulus karena mereka bekerja sejak pagi sekali. Menarik napas dalam-dalam, ia merasa sedikit sedih melihat tempat itu hancur. Tetapi ia tahu hal itu perlu dilakukan. Saat ia melangkah masuk, Sung Ho mengira bahwa setelah kiamat tiba, mereka yang tidak berubah menjadi zombie kemungkinan akan menjarah toko-toko. Ia mengakui bahwa ia pun akan melakukan hal yang sama, jadi ia tidak berhak mengeluh. Saat ia mulai membersihkan, Hyong muncul di belakangnya, mengamati ruangan kosong itu. Hyong menyebutkan bahwa ia juga hanya menyisakan peralatan yang benar-benar diperlukan. Ketika pemuda itu bertanya-tanya mengapa Hyong ada di sana, Hyong mengetuk dahinya dengan jengkel karena MC kita pergi begitu saja tanpa memberi kabar sehari sebelumnya.
Kini Hyong berkata ia datang hanya untuk memastikan apakah Sung Ho masih hidup. Sementara itu, Dingo menatap Hyong dengan mata dingin. Hyong bertanya-tanya apakah Sung Ho selalu punya anjing. Tetapi pemuda itu menjelaskan bahwa anjing lamanya sudah tidak ada. Ia menambahkan bahwa ini adalah hewan peliharaan barunya, dan Hyong menyebut serigala itu menggemaskan. Kemudian Sung Ho kembali bertanya mengapa ia datang, dan Hyong mengulang bahwa ia hanya ingin memeriksa keadaannya. MC kita tidak mempercayainya. Akhirnya Hyong mengungkap alasan lainnya. Ia mengaku khawatir, tetapi juga mengatakan bahwa ia telah menemukan orang-orang di balik serangan terhadap Mi Kyung. Dengan itu, tersisa 17 hari hingga kiamat tiba. Duduk bersama Hyong, Sung Ho mengetahui bahwa kelompok yang dipimpin Kim Cheol-jun, pria yang dikenal selalu memakai topi, ternyata menargetkan Mi Kyung. Hyong juga menyebut bahwa truk derek yang tidak disukai pemuda kita ternyata terlibat dengan kelompok mereka. Ia menunjuk ke arah pegunungan di depan mereka dan bertanya apakah area dekat kaki gunung itu adalah tempat di mana proyek pembangunan dihentikan. Lalu menambahkan bahwa markas mereka berada di sana. Namun tokoh utama penasaran bagaimana Hyong bisa menemukan semua itu. Dan Hyong menjelaskan bahwa petunjuk-petunjuknya hanya kebetulan saling berhubungan. Ia mengatakan bahwa Jin Sung, orang yang bisa melayang, baru-baru ini muncul di sebuah acara varietas, dan Hyong langsung menanyakannya. Han Jin mengungkap bahwa ia pernah bertemu grup Cheol-jun, tetapi para anggotanya tidak menyenangkan. Karena kepribadian yang bertentangan, Han Jin menolak bergabung dengan mereka. Setelah kejadian yang menimpa Mi Kyung, semua anggota perempuan mulai meninggalkan kelompok itu. Ketika ditanya alasan kepergian mereka, para perempuan itu hanya mengatakan bahwa mereka mendapat tawaran dari kelompok awakener lain. Hyong meminta pendapat Sung Ho, dan MC kita menjawab bahwa berbeda dengan Mi Kyung, anggota perempuan lainnya pasti telah dikelabui untuk bergabung. Hyong kemudian tiba-tiba mengungkap bahwa kelompok mereka kini tersisa 4 anggota, termasuk dirinya. Pengungkapan ini membuat MC kita terkejut karena ia ingat sebelumnya ada 20 anggota. Hyong tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi ia tahu bahwa kini kelompok mereka hanya memiliki 2 awakener. Sung Ho kesulitan memproses hal itu, mengingat bahwa mereka pernah membantu anggota-anggota tersebut, tetapi mereka tetap memilih pergi. Namun, Hyong tetap tenang, mengatakan kepada tokoh utama bahwa keadaan memang seperti itu. Orang-orang itu hanya memikirkan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, Hyong mengatakan ia khawatir tentang Jiun, dan sedang mempertimbangkan apakah ia harus menghubungi mantan istrinya atau tidak. Anak itu tetap menjaga ekspresi datar, mengetahui bahwa situasi mereka tidak sama, dan ia ingin tahu apakah pemikirannya sendiri sudah benar. Ia ingin menanyakan sesuatu kepada Hyong, sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Tokoh utama bertanya, jika benar-benar terjadi kiamat dan orang-orang mulai mengancam Hyong, apa yang akan ia lakukan? Sebelum ia selesai, Hyong memotong pembicaraannya, menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk menghabisi mereka. Hyong mengatakan ia memiliki prinsip untuk tidak menyakiti orang lain, tetapi dalam bencana tanpa hukum, tidak ada pilihan lain. Ia percaya bahwa dalam masa seperti itu, tidak ada ruang bagi kejahatan untuk bertahan hidup. Kemudian Hyong penasaran dan bertanya mengapa Sung Ho membahas topik seperti itu, karena menurutnya itu bukan gaya Sung Ho. Tokoh utama tidak memberikan jawaban sebenarnya, dan tepat saat itu seseorang berteriak minta tolong. Suara itu berasal dari ponsel sang tokoh utama. Hyong bertanya-tanya apakah itu suara anak hilang, tetapi Sung Ho memeriksa peta lalu meminta Hyong menjaga Dingo sebentar. Di tempat lain, Mi Kyung dikepung para penjahat dan tampaknya mengirimkan sinyal darurat. Para penjahat yang dijuluki Towu Trak itu dipimpin oleh In-hak. In-hak mengejek Mi Kyung, bertanya mengapa ia membuat keributan dan memerintahkannya turun. Sebagai balasan, Mi Kyung berdiri di tepi atap dan berteriak bahwa ia sudah menolak mereka, tetapi mereka tetap mengejarnya. Ia menuntut tahu mengapa mereka melakukan ini. In-hak menyuruhnya mempertimbangkan kembali, tetapi Kim Cheol dan Majong Maju, bersikeras ingin menangani masalah dengan cara mereka sendiri dan menunjukkan bahwa karena ini wilayah pengembangan, tidak ada yang akan datang menolong Mi Kyung. Kim Cheol mengatakan agar Mi Kyung segera turun dan dia akan menghitung sampai 3. Sementara itu, tokoh utama sedang menyiapkan senjata dan bersembunyi di gang. Saat hitungan Cheol mencapai 2, Sung Ho menarik ketapel membidik Kim Cheol. Dan pada hitungan 3, Kim Cheol langsung terkena serangan ketapel Sung Ho. Semua anggota kelompok itu kebingungan, berusaha mencari tahu siapa yang menyerang mereka. Tiba-tiba, sang tokoh utama muncul dengan helm dan maju untuk menyerang, sambil ragu apakah ia harus mengungkap identitasnya. Menggunakan Indian War Club, Sung Ho memukul lawannya dengan keras, lalu langsung menyerang anggota lainnya. Orang itu memancarkan energi hitam, membuat tokoh utama curiga ia memiliki kemampuan menghalangi penglihatan, tetapi Sung Ho tetap mampu menyerangnya. Tokoh utama terengah-engah dan ketika melihat Mi Kyung, ia memperingatkannya untuk berhati-hati. Ia berbalik dan melihat Kim Cheol menyerangnya dengan tongkat pemukul hingga merusak helmnya. Sung Ho terkejut dengan kekuatan serangan itu. Pada saat yang sama, Kim Cheol sadar siapa dirinya. Namun tokoh utama sedang berpikir keras, menyadari bahwa kemampuan ofensif Kim Cheol sangat kuat meskipun masih tahap awal. Kim Cheol bersumpah akan menghancurkan tokoh utama, dan para anggotanya berdiri mendukungnya,
siap mengeluarkan seluruh kekuatan meski mereka bukan para awakener. Inhak menyerang tokoh utama dengan listrik sambil mengejeknya. Sung Ho bingung harus melakukan apa ketika lawannya memamerkan semua kemampuannya, dan ia mempertimbangkan apakah ia harus menggunakan gerbang dimensi. Saat Inhak hampir menyerang, Dingo muncul dan menggigit lengan Inhak. Hyong keluar dari gang, bertanya apakah perilaku ini pantas dilakukan di siang bolong, dan menyarankan mereka pergi jika tidak ingin mendapat masalah, sambil mengatakan ia sedang menghubungi polisi. Semua anggota geng itu memutuskan mundur untuk sementara. Hyong berkomentar bahwa mereka terlihat lemah tetapi berlagak sombong. Setelah itu, Mi Kyung turun dan langsung memegang kepala tokoh utama, memeriksa apakah ia baik-baik saja. Ia melihat helmnya retak, dan Hyong menawarkan gendongan. Melihat mereka berdua khawatir, pikiran Sung Ho teringat pada rekan-rekannya dari game dulu. Saat Mi Kyung menyarankan pergi ke rumah sakit, tokoh utama menoleh ke samping dan bersikeras bahwa ia baik-baik saja. Ia lalu bertanya pada Hyong apakah mereka bisa mengajak Mi Kyung bergabung dalam kelompok mereka. Hyong mengatakan tidak masalah selama Mi Kyung setuju, dan gadis itu menerima dengan senang hati. Tokoh utama pergi dengan alasan ada sesuatu yang harus ia lakukan, sementara Hyong dan Mi Kyung kebingungan melihat perubahan sikapnya. Setelah kembali ke rumah, ia fokus mengendalikan emosinya dan merencanakan tahap kedua persiapannya. Kepergiannya yang mendadak tidak bisa dihindari, dan melihat Hyong serta Mi Kyung bersama membuatnya merasa bahwa ia bisa mempercayakan rahasia kemampuannya kepada mereka. Tetapi keputusannya sudah dibuat. Untuk memaksimalkan gerbang dimensi, tokoh utama harus naik level dengan cepat dan fokus memperoleh skill serta farming. Frasa, menghancurkan mereka dengan kekuatan item, terasa semakin kuat setelah bertarung melawan geng bajingan sebelumnya. Ia menyadari bahwa jika ia mempersiapkan kiamat sesuai rencana, akan ada selisih 3 level atau lebih, membuat monster yang respawn di dekatnya menjadi lebih kuat dan menyulitkan kerjasama dengan dua rekannya. Ia terus bekerja hingga selesai memasang tungku pembakaran kayu di tempat persembunyiannya, karena ia tahu itu akan membantunya tidur nyenyak. Dingo juga menyukai tungku itu dan tidur nyenyak di sebelahnya. Kini, sang tokoh utama hanya perlu memasang beberapa peralatan lagi ketika barang-barang itu tiba, dan persiapan awal tempat persembunyiannya hampir selesai. Dengan tekad bulat, ia memutuskan begadang semalaman. Kini tersisa 16 hari sebelum kiamat tiba. Seorang pembawa berita memberikan kabar terbaru kepada pemirsa mengenai asteroid yang diamati sebelumnya. Menurut laporan, HSA mengatakan bahwa Eun Jambi telah memasuki titik tengah tata surya. HSA sedang memantau trajektorinya dengan ketat, tetapi meteorit itu terbelah oleh gravitasi Jupiter. Sebagai tanggapan, Kepala Departemen Observasi Meteorit, Thomas Chandler, memberitahu publik bahwa dua fragmen, Eun Jambi Alpha dan Beta, tidak memiliki kemungkinan mendekati bumi. Namun, Sung Ho mengingat bahwa pada D5, hanya 5 hari sebelum kiamat, Eun Jambi Beta adalah yang pertama jatuh. Fragmen itu mendarat di dekat kapal Rusia di lautan dan tsunami yang dihasilkan menyeret kapal itu ke daratan di pelabuhan Gamcheon, yang menjadi awal kemunculan zombie di Korea. Pembawa berita melanjutkan laporannya mengenai insiden penembakan di Yeouido. Presiden Jang Won-taek sudah tidak meninggalkan kediamannya selama seminggu, membuat para pemimpin partai oposisi mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan persetujuan mereka untuk mengadakan sidang dengar pendapat. Beberapa orang kini mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan rumor tentang para awakener dan bencana yang akan datang. Mendengar ini, tokoh utama mengakui dalam hati bahwa ini benar-benar akhir dunia. Ia berpikir bahwa hal ini merupakan perkembangan baik karena media akhirnya mulai menunjukkan ketertarikan pada masalah ini, dan ia menyimpulkan bahwa akan lebih sulit bagi para awakener untuk melakukan kejahatan sekarang. Selanjutnya, ia memutuskan untuk memeriksa reaksi komunitas melalui laptop. Saat tokoh utama menggulir kolom komentar, ia melihat banyak orang menyampaikan pendapat yang kuat mengenai situasi tersebut. Secara kebetulan, ia menemukan komentar dari My Dream dan bertanya-tanya apakah orang itu memang sudah aktif sejak awal. My Dream adalah pemain yang dikenal ramah terhadap pemula, dan kelompok Sung Ho pernah bermain beberapa kali dengannya. Ambisi My Dream adalah membangun sebuah bunker, dan jika sang tokoh utama tidak memiliki portal, mungkin ia akan tergoda untuk bergabung. Ia memutuskan untuk tidak membuat kontrak apapun kecuali teman-teman veterannya ikut bergabung dengan My Dream, tetapi ia menandai komentar itu untuk referensi nanti. Setelah menutup laptop, tokoh utama menantikan pembangunan tempat persembunyian keduanya. Keesokan harinya, Sung Ho berdiri di depan bunkernya dan menyadari bahwa ternyata ia bisa begadang 2 malam berturut-turut. Ia merasa sangat lelah, tetapi melihat bagian luar bangunannya yang selesai membuatnya kembali bersemangat. Saatnya mencari cara menggunakan listrik yang dihasilkan panel surya. Sederhananya, ada beberapa proses pengkabelan untuk membuat listrik tersebut kompatibel dengan perangkat elektroniknya. Untungnya, ketika ponselnya ia pasang untuk mengisi daya, itu berhasil. Ia mengangkat tangan dengan gembira, mengatakan bahwa ia telah membangun fondasi untuk bertahan hidup di dunia ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan lonjakan dopamin. Kemarin, ia juga berhasil mengumpulkan batu cahaya dan batu penyulut, dan setelah menggali lebih dalam, ia menemukan mineral yang lebih keras dan lebih tajam dari obsidian bernama emeris. Meskipun saat ini belum berguna,
ia tetap menganggapnya lebih baik daripada tidak ada. Ia memutuskan untuk memasang lampu LED nanti, tetapi sebelum tidur, ia harus mengatur persediaan makanan di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, suara keras dari Dingo menarik perhatiannya. Berlari keluar, Sung Ho menemukan Dingo sedang berhadapan dengan serigala cacat, sejenis monster yang dikenalnya dari Sura. Ia bertanya-tanya mengapa makhluk yang biasanya tinggal di daerah pegunungan tinggi itu ada di sini. Melihat kemarahan Dingo, tokoh utama menduga bahwa ini mungkin serigala yang menghabisi induk Dingo. Ia mencoba menenangkan Dingo, tetapi dalam hati ia tahu ia tidak bisa mengalahkan semua serigala itu saat ini. Jika ia bergerak mengambil senjata yang lebih baik, ia berisiko membuka punggungnya dan diserang, yang bisa berakibat fatal. Karena itu, ia memutuskan untuk fokus membuat serigala alfa pergi, karena sisanya kemungkinan akan mengikuti. Ia mengamati gerakan hati-hati serigala-serigala itu dan melihat bahwa mereka hanya bergerak saat sang alfa bergerak terlebih dahulu. Selanjutnya, ia mempertimbangkan apakah mereka mampu melakukan serangan terkoordinasi. Ia juga mencatat bahwa serigala-serigala ini sangat sensitif terhadap aroma. Beruntung, Sung Ho membawa semprotan merica. Jika ia bisa menyemprotkannya ke serigala alfa, ia bisa mengusirnya dari sekitar persembunyian. Keringat mengalir di wajahnya saat ia memikirkan risiko diserang sebelum sempat bertindak. Ia bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengalihkan perhatian serigala dan menyemprotnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul, dan ia percaya secara logis itu mungkin dilakukan. Dengan tekad mempertahankan tempat persembunyian yang ia bangun dengan tangannya sendiri, ia bersiap. Ia langsung melemparkan pisau ke arah serigala alfa, tetapi hewan itu mengelak. Serigala itu kemudian melompat ke arahnya, namun ketika cukup dekat, Sung Ho membuka portal dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyemprotnya. Serigala alfa kehilangan kendali, dan tokoh utama langsung menusukkan pisaunya ke mata makhluk itu. Dengan itu, kawanan serigala mundur. Tokoh utama duduk, nyaris lolos dari kematian. Dingo datang menghampirinya, dan Sung Ho menepuk kepala Dingo sebagai tanda terima kasih. Ia berjanji kepada Dingo bahwa ia akan membalaskan kematian ibunya suatu hari nanti. Kini hanya tersisa 15 hari sebelum kiamat tiba. Setelah selesai mengatur ruang bawah tanah, Sung Ho pergi ke toko peralatan dan apotek dengan tujuan melengkapi perlengkapan pertahanan minimal. Ia sudah 68 jam tidak tidur, dan menghadapi serigala-serigala itu membuatnya semakin lelah. Tetap saja, ia berpikir bahwa dirinya mungkin beruntung pada pertemuan sebelumnya. Jika serigala-serigala itu adalah werewolf, ia pasti sudah mati tanpa sempat melakukan apapun. Ia bahkan berpikir bahwa ia mungkin menjadi ceroboh, terlalu fokus pada monster yang dekat tanpa mempertimbangkan variabel lain yang bisa muncul secara acak. Terdesak keadaan, Sung Ho mempertimbangkan untuk memperluas lahannya dan membangun tempat perlindungan yang lebih layak. Survei drone juga mengarah ke pemikiran yang sama. Hyung Jun menyapanya dari jauh, sementara Sung Ho masih tenggelam dalam pikiran, memikirkan bahwa ia bisa mendapatkan lebih banyak ruang untuk bertani dan menyimpan persediaan dengan rencananya yang baru. Setelah menyelesaikan garis pertahanan kedua, ia berencana memasang beacon Bluetooth untuk meningkatkan jangkauan sinyal. Temannya memanggil namanya berkali-kali dan akhirnya membuat Sung Ho tersadar dengan bertanya apa yang ia lakukan di sini. Secara sederhana, Sung Ho menjawab bahwa ia datang untuk membeli banyak barang. Temannya mengira ia datang membeli senjata, asumsi yang aneh karena mereka berdiri di depan toko perkakas. Hyung Jun mengungkapkan bahwa bukan ia yang tertarik, melainkan seorang gadis cantik yang merupakan anggota tim mereka. Setelah membeli barang-barangnya, Sung Ho mengetahui bahwa temannya itu bertemu gadis tersebut dan mencoba menghentikannya membeli senjata di toko. Tetapi gadis itu cukup keras kepala dengan keputusannya. Sung Ho berpikir lebih baik memberikan ringkasan singkat yang telah ia buat. Namun setelah melihatnya, gadis itu tetap tidak percaya sama sekali. Ia menatap Sung Ho tajam dengan tatapan dingin, membuatnya gugup hingga ia memanggilnya secara langsung. Tiba-tiba, gadis itu berbicara, mengingat bahwa pemuda itu sebenarnya adalah pemilik restoran Tiobaki, dan tokoh utama pun membenarkannya. Dia benar-benar terkejut melihat penampilan dan perubahan sikap Sung Ho. Sung Ho mengira gadis itu menganggapnya kasar dan segera meminta maaf. Tetapi gadis itu justru merogoh dompet dan memberikan sebuah kartu. Gadis muda ini bernama Yo Shuang, dan ternyata ia seorang dokter. Cantik dan cerdas. Setelah mengetahui bahwa ia seorang dokter, Sung Ho mengajarinya dasar-dasar permainan dengan cara yang sama seperti ketika ia mengajarkan Hyung Jun dan Mi Kyung. Sang dokter menyimpulkan bahwa ia tidak terlalu peduli. Menurutnya, permainan itu tidak memiliki jawaban ilmiah. Sung Ho mengonfirmasi bahwa game itu memang hanya permainan tanpa otak, tetapi Shuang belum selesai. Ada satu hal yang mengganggunya. Ia langsung menebak bahwa Sung Ho sendiri adalah seorang awakener. Sung Ho sedikit kesal dengan asumsi itu, tetapi Shuang memang sangat pintar. Ia bisa melihat bahwa penjelasan Sung Ho tentang game itu begitu jelas sehingga tidak mungkin ia belum pernah memainkannya. Shuang tidak melanjutkan dugaan itu dan berterima kasih atas rangkumannya. Sementara itu, Hyung Jun merasa cemburu karena tidak bisa menjelaskan dengan baik. Sang dokter dengan lucunya berkata bahwa kemampuan penjelasannya tidak sebanding dengan kedalaman pemahaman yang dimiliki Sung Ho. Berterima kasih atas bantuannya.
Yao Shuang berteman dengan Sung Ho karena ia orang yang baik. Satu lagi gadis cantik masuk ke daftar kenalan Sung Ho. Keesokan harinya, Sung Ho kembali ke kamarnya membersihkan bilah tombaknya. Senjata barunya terlihat cukup bagus dan ia ingin mencobanya dalam pertempuran. Persiapan awal Sung Ho kini telah selesai, jadi ia memanggil anjing kesayangannya, Dingo, dan menjelaskan bahwa mereka akan membalaskan dendam ibunya. Bukan sepenuhnya balas dendam, tetapi tetap saja akan menjadi masalah besar jika ada penyusup yang menemukan tempat persembunyian Sung Ho. Itulah sebabnya mereka harus bergerak cepat dan menyingkirkan orang-orang berbahaya itu segera. Dalam adegan berikutnya, John Wick dan anjingnya siap menghabisi para musuh. Dalam misi ini, Dingo punya peran penting. Saat ini, mereka sedang menatap sekelompok serigala, tetapi anehnya hanya ada 4 ekor yang terlihat. Yang menarik, tidak ada alfa di antara mereka. Setelah mengamati lebih dekat, Sung Ho menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Seekor owl bear sedang merobek tubuh para serigala itu dengan ganas, setelah membantai beberapa ekor sekaligus. Menurut Sung Ho, makhluk itu cukup berguna untuk membersihkan sebagian serigala. Masalah dengan kelompok serigala adalah, ketika mereka kehilangan alfa, kelompok itu runtuh tanpa pemimpin. Indra mereka menjadi kacau dan mereka menjadi bingung, membuat koordinasi mereka hilang. Ini adalah momen sempurna untuk menghabisi mereka satu persatu. Benar saja, salah satu serigala melompat ke arahnya, tetapi Sung Ho dengan santai memasang jebakan jaring dan menangkapnya dengan mudah. Serigala ganas itu berubah menjadi seperti anak anjing yang ketakutan. Namun trik murahan itu tidak mempan bagi Sung Ho, yang langsung menghabisinya dengan tombak. Dengan satu serigala mati, ia mendapatkan 3 poin. 3 serigala tersisa kemudian menyerang karena tertarik pada keberadaan Sung Ho. Mereka menjadi sangat agresif. 2 menyerang dari samping, sementara 1 melompat dari atas. Namun tidak perlu khawatir, semprotan serangga datang menyelamatkan. Sung Ho menjatuhkan 1 serigala, tetapi 2 lagi menyerangnya dari 2 arah berbeda. Pertama, ia menusuk serigala kanan hingga tombaknya menembus perut serigala itu. Yang 1 lagi mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya dari belakang, tetapi Dingo datang menyelamatkan dengan terjangan kuat. Dengan 1 serigala lagi mati, ia mendapat 3 poin tambahan. Dengan gaya mengintimidasi, Sung Ho menyatakan bahwa ia hanya perlu menusuk mereka sampai mati. Ia bukan dalam bahaya, ia adalah bahaya itu. Setelah mengalahkan banyak serigala, Sung Ho mencapai level 5 dan mendapatkan efek tambahan untuk kemampuan spesialnya. Penasaran? Ia memeriksa sifat gerbangnya. Fitur baru muncul, gerbangnya sekarang tidak terlihat oleh siapapun. Lalu ada efek proyeksi, yang memungkinkan ia mendengar suara dari lokasi manapun yang diproyeksikan. Untuk mengetesnya, Sung Ho langsung membuka gerbang. Kali ini, ia bisa melihat rumahnya tanpa harus pergi ke sisi lain. Transparansinya juga berfungsi, jadi tidak ada yang bisa mendeteksi kemampuannya lagi. Selain itu, Sung Ho sebelumnya khawatir bahwa ia bisa saja masuk ke Dungeon tanpa sengaja melalui gerbang tanpa mengetahui tingkat ancamannya. Tetapi berkat efek proyeksi ini, risikonya hilang. Fakta bahwa efek ini muncul di level 5 juga menunjukkan bahwa lebih banyak kemampuan menantinya di level yang lebih tinggi. Ia tidak pernah menyangka level-level kecil ini bisa memberi hadiah. Namun, masih banyak yang harus dilakukan. Dimulai dengan mengubur mayat para serigala. 2 hari setelah penaklukan serigala, Sung Ho menandai dan menyelesaikan banyak hal. Pertama, ia pergi ke dunia lain dan melakukan survei lagi dengan drone-nya. Dengan radius sekitar 1 kilometer, ia menemukan banyak hewan berbeda tetapi semuanya tidak berbahaya. Sampai saat itu pun, tidak ada goblin atau bahkan kobold. Tidak ada monster sama sekali. Berikutnya, Sung Ho bertujuan mendapatkan informasi tentang sarang goblin 30 km jauhnya. Sarang seperti itu biasanya cukup besar dan berisi banyak hobgoblin, yang berarti akan sangat sulit dikalahkan. Kini setelah memiliki keyakinan nyata tentang keamanan daerah itu, Sung Ho merasa ini waktu yang tepat untuk mulai memperluas wilayah. Ia menjadi seperti Chainsaw Man, dengan versinya sendiri dari Pochita, menebang pohon, meratakan tanah, dan mengubah persembunyiannya menjadi basis perlindungan yang layak. Dingo adalah MVP. Ia membantu membuat lingkaran besar sebagai batas. Sung Ho bermain sangat aman dan bahkan memasang 2 lapis pagar kawat berduri lengkap dengan parit. Ia hanya perlu menggali 2 meter lebih dalam untuk kombinasi yang lebih efektif dengan pagar itu. Saat melakukan semua ini, ia juga menonton TV berkat proyeksi portalnya. Pemerintah baru saja mengatakan rencana untuk melakukan investigasi yang benar terhadap para awakener. Di dunia nyata, Sung Ho aktif membeli berbagai bahan dari toko bangunan. Ia mengunjungi beberapa toko renovasi rumah untuk mendapatkan seperangkat alat. Dalam perjalanan pulang, ia bahkan mengintai tempat persembunyian Cihin. Jika itu belum cukup, Sung Ho bahkan nekat menyewa sepeda motor dan sebuah mini ekskavator yang nantinya bisa ia gunakan setelah mendapat pelatihan tambahan. Kodok biru kecil itu masih menjadi pendukung yang sangat membantu bagi dirinya. Sung Ho secara rutin menyuntikkan sedikit racun untuk membangun resistansi, dan akhirnya ia mengumpulkan cukup banyak racun untuk digabungkan dengan senjata pilihannya. Di kamarnya, ia benar-benar terkejut. Survivor pertama,
Seseorang yang menghabiskan 4.500 jam bermain game, ikut bergabung dalam misi. Hal ini membuat Sung Ho mulai memikirkan kembali insiden baku tembak di Uido dan kendali pemerintah yang mencurigakan terhadap media. Bahkan perilaku presiden yang terus berdiam di satu tempat. Ketiga peristiwa ini tampak seperti kebetulan di permukaan, tetapi Sung Ho tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Teori awalnya selalu sama, bahwa survivor pertama bekerja sama dengan presiden demi keselamatannya. Ia berpikir seperti itu karena mengira pemain itu mengetahui latar belakang cerita yang sedang terjadi. Survivor pertama dikenal sebagai pengumpul item, jadi ia pasti akan meminta perlindungan besar dari presiden sebagai imbalan atas informasi tersebut. Ia juga memilih target kolaborasi dengan hati-hati, yaitu presiden, untuk mendapatkan pengaruh tertinggi. Situasinya rumit. Sung Ho bertanya-tanya apakah semua ini hanya gertakan besar. Tetapi kemudian, mimpi buruknya tidak cocok dengan itu. Pikirannya membuat kepalanya sakit, tetapi akhirnya Sung Ho menemukan jawaban. Jika survivor pertama dan My Dream benar-benar bekerja sama, maka ia harus mengubah strategi pribadinya. Di adegan berikutnya, kita melihat si kacamata 4 membuat skor baru dan ID VR baru. Ia bertanya-tanya apakah ia akan mendapat respons, karena hal itu bisa menunda rencananya. My Dream merespons dengan sangat cepat, mungkin karena sebagian gamer alergi pekerjaan dan kehidupan sosial. Bahkan Sung Ho berpikir bahwa orang itu tidak punya pekerjaan, tetapi ia tetap ingin memastikan apakah ia benar-benar pemain asli melalui obrolan VR. Obrolan dimulai ketika My Dream memasuki ruangan putih, referensi yang pasti dipahami para penggemar Classroom of the Elite. Kedua pemain saling berhadapan. My Dream merasa terganggu dengan alias yang tidak dikenalnya. Bahkan ketika ia setuju untuk datang, pria itu muncul memakai topeng bebek yang bodoh. Si bebek yang tersinggung meminta maaf dan tidak peduli. My Dream menganggap bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang veteran yang ingin menyembunyikan identitasnya. Tetapi si bebek tetap tidak memberinya informasi apapun. My Dream mengetesnya dengan 3 pertanyaan penting. Baru setelah itu ia akan mengakui keberadaan si bebek. Pertanyaan pertama adalah mengenai tinggi lompatan maksimal manusia serigala. Sung Ho langsung menjawab, 3 meter. Ia bahkan tahu kelemahan owlbear, yaitu cahaya. Lalu bentuk-bentuk evolusi zombie. Si bebek menjelaskan bahwa alih-alih kemampuan infeksi, zombie ini mengonsumsi nutrisi untuk bertahan hidup. Semakin banyak nutrisi yang terkumpul, mereka berevolusi menjadi ghoul. Beberapa bahkan menjadi zombie yang ditingkatkan sebelum tahap itu. My Dream kemudian mengajukan pertanyaan keempat meski awalnya bilang hanya 3. Sung Ho menolak memberitahukan jumlah pasti kejadian awal dalam cerita. Mendengar itu, pemain tersebut tertawa, mengakui bahwa si bebek memang veteran. Sung Ho kesal dan meminta orang itu menghubungi survivor pertama agar ikut bergabung dalam panggilan. Namun itu tidak bisa dilakukan sekarang. My Dream bahkan tidak memberi alasan, dan Sung Ho langsung menyebutnya omong kosong. Mengubah topik, orang itu mengangkat fedora dan memberi isyarat bahwa sesuatu akan segera terjadi. Sung Ho mulai berpikir bahwa orang ini mungkin benar-benar gila. Rasanya seperti ia hanya mengucapkan dialog pengisi untuk menunda sesuatu. Tiba-tiba, sebuah firasat dingin merayap di punggungnya ketika ia menyadari apa yang terjadi. My Dream keluar dari obrolan, dan saat itu juga Sung Ho sadar bahwa orang itu sedang mendoxing dirinya sejak awal. Saat itu pula, seorang pria memasuki kafe bersama 2 pengawal keamanan, memerintahkan mereka untuk mengunci pintu. Resepsionis menegaskan bahwa mereka seharusnya membayar di meja untuk waktu penggunaan mereka, tetapi pria itu langsung mencengkram lengannya, menegaskan bahwa mereka datang bukan untuk bermain game, melainkan mencari seseorang. Hal yang mengganggu Sung Ho adalah, My Dream seharusnya tetap tenang dan bekerja secara diam-diam, tetapi anehnya, ia malah bergerak agresif. Kemampuan pria itu mirip dengan Lelouch dari Code Geass, mampu mengendalikan pikiran resepsionis. Sung Ho dalam masalah besar. Ia harus kabur, karena jika tertangkap, hal yang sama akan menimpanya. Jadi ia menuju kamar mandi dan membuka kemampuan gerbang dimensi. Sementara itu, pria yang mencarinya terus menggunakan kemampuan mentalnya pada semua orang untuk menemukan identitas Sung Ho. Mereka sudah memeriksa semua area kecuali 1, kamar mandi. Pria itu sangat yakin Sung Ho bersembunyi di sana. Ia membuka setiap bilik, bertanya-tanya apakah Sung Ho adalah tipe penjahat siluman. Akan lucu jika ia membuka pintu dan menemukan orang acak sedang buang air. My Dream cukup percaya diri menghadapi monster bertipe siluman. Ia menyiramkan seember air untuk memindai lingkungan, merasakan tepi yang tidak rata. Ia juga mengayunkan tangan, berharap menemukan Sung Ho. Yang tidak ia ketahui, Sung Ho memang memanggil gerbangnya, tetapi ia meletakkannya menempel rata di dinding. Pria itu sebenarnya sedang berdiri tepat di depan portal itu, hanya saja ia tidak bisa melihatnya. Setelah selesai memeriksa, My Dream mengakui bahwa asumsinya bahwa Sung Ho adalah pengguna kemampuan siluman salah. Itu membawanya pada kesimpulan kedua, Sung Ho pasti seorang spesialis pergerakan. Nami memerintahkan kelompoknya untuk memindai seluruh area, mengingatkan mereka bahwa akan ada hadiah besar bagi siapapun yang berhasil menangkap targetnya. Mengamati situasi dari dalam portal, Sung Ho mengakui bahwa meskipun ia kaya di dunia nyata dan rendah hati di dalam game,
ia sebenarnya tidak ingin keadaan menjadi seperti ini. Ia bahkan berterima kasih dalam hati kepada My Dream karena telah membuat semuanya menjadi jelas. Selama ini, Sung Ho selalu merasa bimbang, tetapi sekarang ia benar-benar yakin dengan apa yang harus ia lakukan. Menampakkan diri, ia berniat bertarung dengan penuh tekad dan tidak akan menahan diri lagi untuk membalas kekerasan. Lawannya mempertanyakan di mana Sung Ho bersembunyi dengan begitu rahasia. Ia berasumsi bahwa orang ini memiliki gaya bertarung berbasis pergerakan. Namun tetap saja, seorang veteran dengan pengalaman ribuan jam tidak akan mudah dilacak. Lucunya, Sung Ho muncul dari belakang seperti hantu dan berkata, "Hai." My Dream melihat bayangannya di cermin saat Sung Ho langsung menerjang dengan serangan tombak. Tombak beracun itu menggores kakinya dan dalam hitungan detik racunnya mulai bekerja. Lelaki ini mencoba mengandalkan auranya selama ini, dan satu kesalahan membuatnya berada di ambang kehancuran. Tanpa mengonfirmasi identitasnya, Sung Ho membanting wajahnya ke dinding, mengingatkan bahwa ia tidak seharusnya menoleh ke belakang. Ia kemudian mengejek rasa sakit akibat racun yang mengalir di tubuh lawannya. Setiap kali pria itu mencoba bicara, Sung Ho menyuruhnya diam. Selanjutnya, ia menggenggam pedangnya, menyatakan bahwa kiamat dan tutorial bahkan belum dimulai. Begitu juga dengan sistem pembunuh. Setelah itu, Sung Ho menebas pistol yang tergantung di sabuk lawannya. Dengan nada serius dan mengancam, ia menyatakan bahwa meski ia menghabisinya sekarang, ia tidak akan mendapatkan penalti apapun. Pedangnya melayang di dekat leher pria itu, yang kini hanya diam seperti anak baik. Sung Ho merasa terkesan karena lelaki ini akhirnya tahu kapan harus diam. Tubuhnya jatuh meski ia masih sadar. Ia tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu akibat racun itu. Pertanyaan pertama pun muncul. Sung Ho bertanya mengapa lelaki ini mencoba menjual survivor pertama dan menargetkan orang-orang tak bersalah karenanya. Sekarang, orang yang mencoba memburu orang lain ini justru menjadi korban lumpuh. Monster menyedihkan yang bisa di-farm tanpa mengangkat jari. My Dream mengumpat saat Sung Ho mengambil pistolnya dan mengingatkannya bahwa inilah harga yang harus ia bayar karena berani mempertimbangkan untuk menangkapnya. Sung Ho mengambil pisaunya dan dengan dingin mengancam akan benar-benar menghabisi pria itu jika mereka bertemu lagi. Setelah itu, Sung Ho berhasil melarikan diri dari kafe jauh sebelum kelompok My Dream tiba. Ia sampai di rumah dengan selamat dan kemudian pergi ke dimensi lain. Di sana, ia membongkar pistol tersebut dan mulai memeriksa ID pria itu. Namanya adalah Kwon Kyong Jun. Ia berusia akhir 30-an, menjalankan klub golf, dan mengendalikan 3 bunker melalui usaha tersebut. Lelaki ini juga menjadi sugar daddy bagi banyak perempuan, yang berarti ia sangat berpengaruh dalam lingkungannya. Untuk kemampuannya, Sung Ho berasumsi bahwa pria ini memiliki kekuatan yang sangat kuat berdasarkan jumlah jam permainannya. Kemampuannya berkaitan dengan kendali pikiran, itu sudah jelas. Semua informasi berguna ini kini menjadi milik Sung Ho. Tentu saja, kemampuan seseorang tidak akan meningkat hanya karena ia menghabiskan ribuan jam bermain game. Bahkan pemain Valorant atau Counter-Strike dengan waktu bermain 10.000 jam pun bisa tetap berada di peringkat rendah. Bagaimanapun, Sung Ho memahami bahwa game ini selalu mengutamakan kemampuan bertahan hidup. Jadi, kemampuan portalnya jelas merupakan ceat bagi para veteran. Untuk saat ini, ia ingin tetap menjadikannya teori sampai ia bisa mengonfirmasi kemampuan veteran lainnya. Selanjutnya, Sung Ho menguji pistol itu sambil merenungkan bahwa kiamat akan segera datang. Ia yakin tentang satu hal dan mengikuti jejak Dingo masuk ke dalam hutan. Di sana, anjing itu menggonggong ke arah sebuah lokasi menarik. Mayat petugas polisi dan beberapa goblin tergeletak di sana. Tetap tenang, Sung Ho memeriksa kondisi tubuh-tubuh tersebut. Ternyata salah satu petugas masih hidup meski tidak mengalami luka fatal. Ia terkena efek racun lumpuh. Namun, bagian yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya senjata petugas itu, meski ada kemungkinan ia memang tidak membawanya. Bagaimanapun, Sung Ho menyatukan kedua tubuh itu dan menyuruh mereka beristirahat selama 30 menit sampai efek racun hilang. Lalu ia menoleh untuk memeriksa mayat-mayat goblin. Dari pandangan pertama, ia melihat banyak bekas luka tembakan, menegaskan bahwa para polisi memang membawa senjata. Pertanyaan besarnya adalah mengapa hanya senjata itu yang hilang. Setelah berpikir sejenak, Sung Ho menyimpulkan bahwa ini kemungkinan ulah goblin emas, dan hal itu justru membuatnya bersemangat karena ia ingin memburunya. Dengan rencana baru, ia menghubungi layanan darurat melalui telepon. Ia juga meninggalkan catatan dengan lokasi persis serta instruksi untuk mengubur mayat goblin tersebut. Sung Ho memahami bahwa monster kini sudah diketahui publik, jadi bermain aman dan bersembunyi bukan lagi pilihan. Sekarang ia sedang berpacu dengan waktu, berharap mesin penjahat mungil ini bisa membantunya. Di tempat lain, pertarungan terjadi antara goblin dan seseorang yang belum terbangun. Goblin itu menghindari serangan pria itu dan kabur. Masih ada 3 goblin tersisa sementara pria itu bertanya kepada kaptennya apakah ini cara yang benar. Ia tidak mengerti mengapa ia harus menjadi tanker padahal ia tidak memiliki kemampuan apapun. Kaptennya menggunakan skill psikokinesis, memberinya keunggulan unik. Masalahnya, skill ini membutuhkan waktu untuk diaktifkan.
Kapten itu menyiapkan banyak batu sebelum melemparkannya untuk menghancurkan tubuh goblin. Ia berperan sebagai support sementara rekannya bertanya kapan anggota tim lain akan tiba. Kaptennya mendengar bahwa mereka pergi ke Gunung Gaasan, tetapi mereka dihentikan dan tidak bisa mendaki. Ini merupakan kejutan besar bagi orang biasa yang tidak memiliki kemampuan. Ia ingin mundur, tetapi kaptennya yakin bahwa mereka harus maju terus. 3 goblin menyerang pria itu dan hampir menghabisinya ketika lebih banyak batu menghantam wajah mereka dan mengalihkan perhatian mereka. Untungnya, goblin-goblin ini tidak sekuat yang ada di dalam game. Kapten hanya menyuruh pria itu untuk terus maju sambil tetap tenang. Selama mereka bisa mengalahkan sekumpulan monster dan menangkap kelompok hobgoblin, mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Kapten Psikokinesis begitu sibuk menasehati rekannya sampai ia lengah dan dihantam oleh gada goblin. Kini tangannya cedera, membuatnya tidak bisa mengendalikan kemampuannya. Lebih parah lagi, goblin rendahan berhasil mengecohnya dengan strategi balasan. Saat mereka benar-benar tidak berdaya, 3 goblin itu mengepung dan menyerang dari segala arah. Situasi terlihat seperti akhir perjalanan bagi para amatir ini, sampai tiba-tiba sebuah panah menembus kepala salah satu goblin. Tembakan kedua dan ketiga menyusul dan melukai 2 goblin lainnya. Mereka berdua kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat ke hutan gelap, bertanya-tanya dari mana datangnya panah itu. Pada adegan selanjutnya, Sung Ho terlihat memegang busur tempurnya. Ia sempat bertanya-tanya apakah keputusan untuk turun tangan dan menghabiskan panahnya adalah langkah yang benar. Di saat yang sama, Sung Ho senang karena ia bisa memastikan informasi penting tentang para awakener. Pertama, ia mengetahui bahwa para awakener dicegah untuk mendaki gunung. Kedua, ia menemukan kelompok goblin yang sudah cukup lemah. Dengan 2 informasi ini, Sung Ho menyusun rencana berikutnya. Ia sudah menyiapkan metode untuk menghadapi kelompok goblin itu. Strateginya sebenarnya sederhana. Ia akan memancing kemarahan goblin dengan melempar batu. Setelah membuat goblin botak hijau itu marah, ia akan menariknya ke arah gerbang portal dimensi menggunakan isyarat sederhana. Ketika goblin cukup dekat, Sung Ho akan melancarkan serangan dari sisi lain portal, memanfaatkan keunggulan bahwa ia bisa melihat melalui portal sementara tubuhnya tetap tak terlihat. Saat goblin pertama terluka parah, goblin itu akan berteriak dan menarik perhatian rekan-rekannya. Menggunakan portal sebagai dinding, Sung Ho akan menarik kembali tombaknya dari tubuh goblin itu, menghapus bukti serangannya. Selanjutnya, perhatian beralih pada reaksi hobgoblin, yang memiliki statistik persepsi tinggi di game. Ia akan melihat bawahannya tewas dan langsung menuduh goblin lainnya berkhianat. Kekacauan pun tercipta di dalam kelompok goblin, membuat mereka terpecah dari pemimpin mereka. Menggunakan kesempatan itu, Sung Ho muncul dari sisi lain portal dan menebas kepala mereka, mengamankan keuntungan serangan pertama. Hal yang sama akan terus ia ulang. Rencananya berjalan lancar sejauh ini, tetapi Sung Ho harus berhati-hati terhadap pola perilaku goblin lainnya. Hingga kejadian mengejutkan muncul, hobgoblin menghadapi Sung Ho, sementara goblin emas justru kabur membawa jarahan, menandakan bahwa mereka bertengkar. Ini kabar buruk bagi Sung Ho, yang kini harus mengambil resiko besar. Masalah terbesarnya adalah hobgoblin yang menyerangnya dengan cepat. Sung Ho tidak punya pilihan lain, jadi ia menahan serangan kuat itu semampunya. Meski berhasil menahan, tubuhnya tetap terpental dan menghantam pohon. Sung Ho gemetar dan terluka parah. Situasinya benar-benar buruk. Hobgoblin tidak membuang waktu dan langsung mencoba menghabisinya. Jika ia jatuh di sini, ia tahu ia benar-benar tamat. Gada itu meluncur dengan kecepatan penuh, siap menghancurkan kepalanya. Kesehatan Sung Ho menurun dan mengaktifkan skill kritisnya, Survival Instinct. Dengan kilatan kuning, ia merespons serangan hobgoblin dari jarak dekat. Namun alih-alih menyerang hobgoblin, ia justru berlari mengejar goblin emas. Keputusan yang sangat tepat. Berkat pistol yang ia dapatkan dari Quan Jun, ia membidik kepala goblin emas dan menembaknya hingga tewas. Saat itu juga, ia memanggil gerbang dimensi. Sung Ho berhasil menyelesaikan fase pertama misinya, tapi masih ada masalah, hobgoblin yang mengejarnya. Ia mengeluarkan pistolnya dan mulai menembaki makhluk itu dalam pertarungan jarak dekat. Hobgoblin tidak mampu menahan gaya, pernapasan ala Amerika, dan tumbang. Sung Ho membalas dendam 2 kali lipat dengan menebas tubuh hobgoblin tersebut hingga mati. Levelnya naik ke 6 dan ia mendapatkan 16 poin. Misinya yang sulit akhirnya selesai. Ia memeriksa skill baru yang ia dapatkan, yaitu Terrain Sense, yang memungkinkannya merasakan dan merespons kondisi medan. Menariknya, seperti sebelumnya, barang-barang yang ia gunakan berubah menjadi item permanen dan meningkat kualitasnya. Sung Ho tidak bisa membuang waktu karena ia tahu tim pencari sedang menuju ke lokasi ini. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, ia membuka gerbang dimensi dan masuk, berniat beristirahat di tempat persembunyiannya sampai tim pencari pergi. Keesokan harinya, Sung Ho dibangunkan oleh anjing kesayangannya. Ia melihat jamnya dan menyadari bahwa ia tertidur selama sehari penuh karena lukanya. Mengetahui risiko survival instinct, Sung Ho memutuskan untuk menggunakannya hanya dalam keadaan ekstrim. Sebelum pergi menjalankan misi berikutnya, ia penasaran dengan jarahan yang ia ambil dari goblin emas.
Ia mengeluarkan semuanya dan menaruhnya di meja. Ada beberapa revolver, sebuah belati, dan barang-barang lain. Goblin-goblin ini memang yang terbaik dalam urusan loot. Sung Ho baik-baik saja dengan revolvernya, tetapi hadiah paling berharga baginya adalah pisau mitil yang ia dapatkan. Senjata ini memiliki permanent invariance, hal yang sangat langka di dalam game. Itu adalah salah satu dari sedikit senjata yang tidak akan terpengaruh oleh bencana penyakit yang akan datang. Namun satu pertanyaan yang terus mengganggunya adalah bagaimana mungkin seorang goblin bisa mendapatkan item langka yang harganya mencapai 100 poin di toko. Saat memeriksa setiap inci pisau tersebut, Sung Ho menyadari bahwa benda itu cacat dan tidak sempurna. Ketika sedang memikirkannya, ia mendapatkan sebuah pencerahan. Goblin di dunia ini membawa senjata logam. Dengan tingkat kecerdasan mereka, tidak mungkin makhluk seperti itu bisa membuatnya sendiri. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah terjadi mutasi mendadak yang mengubah jalannya peradaban mereka? Ini berarti goblin yang lebih cerdas berada di luar sana dan bereksperimen seperti goblin penelitian. Namun teori ini masih tidak berdasar untuk sekarang, dan Sung Ho menyadarinya. Ia ingin mengujinya nanti, tetapi untuk saat ini ia lebih tertarik membuka kantong kecil itu. Seperti mendapat jackpot, Sung Ho mengeluarkan banyak buah shade grapes. Buah unik ini meningkatkan penglihatan malam seseorang. Membawanya juga masuk akal, karena itulah alasan goblin-goblin ini bisa bergerak dengan mudah pada malam hari. Setelah itu, ia membuka jendela status dan memeriksa tingkat pertumbuhannya. Ia cukup senang karena tingkat pertumbuhannya sekarang lebih cepat dibandingkan saat berada di dalam game. Setelah hal-hal dasar selesai, Sung Ho tahu sudah waktunya kembali ke dunia nyata. Ia mengaktifkan kemampuannya dan menyeberangi portal sambil menggulir ponselnya. Ponselnya bergetar hebat begitu sinyalnya kembali. Hyung Jun, Mi Kyung, bahkan Suan mengirim pesan untuk menanyakan keadaannya. Dengan perhatian sebanyak itu, ia mulai bertanya-tanya apakah sekarang dirinya dianggap orang keren. Pertama, ia ingin pergi ke pusat kebugaran. Dalam adegan berikutnya, Sung Ho membuka pintu untuk menemui teman-temannya. Sebelum ia sempat menyapa, mereka langsung berlari menghampirinya, senang melihatnya kembali dengan selamat. Penasaran, Sung Ho bertanya tentang wajah-wajah asing lainnya. Hyung Jun memperkenalkan mereka sebagai anggota kelompoknya. Kang Hun dan Kim Bora menyapanya dengan sopan saat mereka bertukar basa-basi. Sung Ho mengira akan ada satu anggota kelompok lagi, tetapi orang itu ternyata sedang sibuk membeli perlengkapan berkemah di toko diskon. Ia terkejut mendengar tempat seperti itu ada, membuat Mi Kyung ikut menjelaskan bahwa toko itu sangat modern dan baru dibuka. Hyung Jun lalu bertanya apakah Sung Ho mengikuti berita tentang insiden tersebut, dan Sung Ho mengangguk, mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semuanya. Dokter yang membedah tubuh goblin dari Gunung Gaasan tiba-tiba panik, dan memperingatkan semua orang untuk bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Presiden negara juga menggelar rapat nasional, mengatakan bahwa mereka sedang berusaha memastikan lokasi pencipta game itu. Hyung Jun penasaran apa tujuan besar Sung Ho selanjutnya. Semua orang berkumpul karena pengetahuan luas Sung Ho tentang game itu. Kang Hun sedikit kesal karena Hyung Jun masih meminta saran, padahal ia sudah berkata bahwa goblin jelas memberi poin. Jadi kalau seorang awakener menghabisi monster, mereka akan langsung naik dari level 1 menjadi level 2. Jadi tujuan mereka adalah menimbun persediaan. Namun Sung Ho tahu betapa salahnya pernyataan itu. Ketika menanggapinya, Sung Ho berkata bahwa semua itu keliru. Pria menyebalkan itu memotong pembicaraannya dan bertanya apakah Sung Ho pernah memainkan gamenya. Bertingkah seperti pengguna forum keras kepala yang tak mau mendengarkan pendapat lain. Sung Ho tetap mengatakan bahwa ia belum pernah memainkannya demi menyembunyikan identitasnya. Tetapi itu cukup bagi pria itu untuk berkoar, mengatakan bahwa percaya komunitas secara buta bukanlah ide yang bijak. Kim Bora kemudian bertanya tentang proses spora zombie, karena ia penasaran bagaimana infeksinya menyebar. Ia juga meminta penjelasan tentang kondisi yang terlibat dalam proses itu. Pria itu malah dengan konyol mengatakan bahwa siapapun yang pernah bersentuhan dengan orang yang sudah terbangun tidak akan menjadi zombie, sebuah jawaban yang sangat aneh. Dengan nada tinggi, Kang Hun berdiri dan berusaha mempertahankan pandangannya karena ia sendiri telah menjadi seorang awakener. Ia merasa bahwa pengalamannya paling benar, dan bahkan pemain biasa yang berinteraksi dengannya otomatis aman dari spora. Kim Bora, entah bagaimana, percaya padanya dan memegang ucapannya seolah ia seorang ahli. Kemudian Mi Kyung mengajukan pertanyaan lain, menanyakan apakah pria itu sudah menyelesaikan tutorial yang sulit. Kang Hun memotongnya lagi, menekankan bahwa ia akan melindunginya sehingga tidak perlu khawatir. Sikapnya yang sombong benar-benar mengesalkan di mata Sung Ho. Sung Ho memberi sedikit pengakuan bahwa teori Kang Hun ada logikanya, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada bukti sama sekali bahwa awakener kebal sepenuhnya dari spora. Sung Ho merasa percakapan ini tidak akan kemana-mana karena satu orang itu, dan akhirnya ia mengerti kenapa Hyung Jun memanggilnya. Melupakan pria itu dan tingkahnya, Sung Ho berdiri dan memilih pergi, meski kedua temannya memintanya untuk tetap tinggal. Ia tidak tertarik berbagi pengetahuan dengan orang seperti itu, jadi ia berpamitan dengan niat akan bertemu lagi nanti. Setelah meninggalkan pusat kebugaran, ia menandai beberapa tempat yang bisa digunakan untuk mengumpulkan poin sebelum penyakit besi datang.
Sung Ho tertarik dengan toko perlengkapan berkemah yang disebutkan teman-temannya. Setelah menyusun semua rencananya, ia berdiri di depan rumahnya dan melihat Suan yang anggun berada di sana. Rupanya ia hendak memberikan sesuatu dan menunggu dengan sabar. Suan mengeluarkan kotak P3K, tetapi isi sebenarnya adalah obat pereda nyeri dan beberapa antibiotik lain yang biasanya tidak bisa dibeli tanpa resep. Itu adalah hadiah khusus. Sung Ho benar-benar terkejut dengan kebaikannya. Dokter itu juga mengungkapkan alamat rumahnya, tetapi ia sudah menuliskannya di dalam kantong kecil itu. Sung Ho bingung kenapa ia melakukan semua itu, tetapi dokter manis itu mengatakan bahwa sangat wajar dirinya berbagi lokasi sebagai balasan karena telah mengetahui Sung Ho. Sebelum pergi, Suan teringat satu hal. Ia tersenyum dan mengingatkan Sung Ho untuk membayar obat itu. Ia memberikan alamatnya bukan tanpa alasan. Mendengar itu, Sung Ho benar-benar kebingungan. Ia benar-benar tidak bisa memahami maksud Suan atau membaca perilakunya sama sekali. Setelah mereka berpisah, waktu berlalu cepat. Selama beberapa jam itu, Sung Ho berjalan keliling kota, mengumpulkan berbagai barang dari berbagai toko. Kemudian ia membuat fasilitas penyimpanan yang layak. Setelah menambahkan panel sandwich, ia siap memasukkan sebagian barang-barangnya ke dalamnya. Ingat ekskavator mini yang ia pesan? Sung Ho mulai memaksimalkannya untuk pekerjaan konstruksi. Akhirnya, keadaan dunia menjadi semakin klimaks. Kekacauan publik, politik yang berantakan, perdebatan tentang kebenaran, dan para skeptis yang saling berargumen. Semua faktor ini berujung pada pertemuan darurat dengan PBB yang membahas rencana Presiden Amerika Serikat untuk mengunjungi Korea. Dan pada akhirnya, HSA merasakan sesuatu yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan. Di atas semua yang akan terjadi, asteroid yang akan memulai era zombie sedang meluncur menuju bumi. 4 hari kemudian, Sung Ho berada di pelabuhan Gamcheon, menatap pemandangan laut yang indah. Disinilah latar belakang terakhir atau peristiwa pendahulu bernama Russian Ship Event akan terjadi. Setelah memastikan tak ada siapapun di sekitar, Sung Ho memasuki bangunan terbengkalai untuk melakukan persiapan terakhir. Di sana, ia membuka gerbang dan menjelaskan alasannya datang ke tempat itu. Meski ada kemungkinan besar menjadi zombie, ia ingin mendapatkan banyak senjata dari kapal tersebut. Spora zombie adalah patogen berbentuk sinar partikel. Itu bukan sesuatu yang bisa dihindari dengan mudah. Menjadi zombie sekarang atau 5 hari kemudian tidak akan ada bedanya, terutama bagi seseorang yang tidak tinggal bersama keluarganya. Sung Ho memahami bahwa ia bisa selalu hidup di dunia lain bersama Dingo, tetapi hidupnya tidak akan memiliki makna sebagai manusia. Setelah menyelesaikan persiapannya, ia mulai bekerja, menegaskan bahwa ia bukan sedang melakukan misi penghancuran diri. Ia hanya membuat pilihan yang tidak akan berani dilakukan kebanyakan orang, pilihan untuk mengambil risiko demi keuntungan yang lebih besar. Itulah hidup. Sung Ho memeriksa catatan pembaruan mengenai bagian cerita ini dan mengira bahwa senjata 10 poin itu adalah pentungan ebony. Namun hal tersebut membuatnya bertanya-tanya seberapa lemah kondisi zombie pada bagian ini. Akan ada juga pengaruh poin setelah kedatangan asteroid. Detail-detail itu ditulis dengan sangat percaya diri, seolah pencipta game benar-benar tahu semua ini akan terjadi. Saat Sung Ho sedang memegang ponselnya, keadaan memburuk. Ia menerima pesan darurat mengenai peringatan tsunami yang terhubung dengan fenomena pendahulu ketiga. Dalam adegan berikutnya, air menyentuh garis pantai dan makin tinggi setiap kali berdenyut. Di lautan, sebuah kapal terombang-ambing oleh gelombang besar. Sung Ho menyadari bahwa air telah membanjiri kota, dan kini ia harus memilih antara menghadapi monster atau zombie. Mengamati kapal itu, ia merasa betapa putus asanya manusia ketika menghadapi bencana alam. Namun ia tetap harus bergerak di tengah kekacauan ini, dan membuat keputusan berikutnya menggunakan perahunya. Sung Ho berlari secepat mungkin sambil menopang perahunya sebelum melompat turun dari gedung, menyadari bahwa ia kekurangan waktu. Ia harus menyelesaikan semuanya sebelum agen pemerintah datang. Beberapa saat kemudian, ia berhasil merapatkan perahunya ke kapal. Sejauh ini, semuanya masih aman. Para awakener tidak berubah menjadi zombie, yang berarti teori Kyong Jun ternyata benar. Bahkan Sung Ho tidak merasakan gangguan apapun. Itu sudah menjadi kabar baik. Ia lalu memanjat tangga untuk memulai fase kedua dari rencananya. Di sana, zombie-zombie berkeliaran di kapal. Ia memanggil mereka dan menarik perhatian mereka. Dengan mengenakan celana pendek, membawa perisai dan gada, ia terlihat seperti Power Ranger. Zombie dalam game selalu memiliki sifat yang unik. Karena mekanik game, mereka tidak bisa menyebarkan virus, tetapi menganggap segala sesuatu di sekitar mereka sebagai mangsa. Mereka juga cenderung menjadi lebih kuat ketika menyerap lebih banyak nutrisi. Sung Ho berlari menyerang zombie-zombie itu dan menghantam salah satunya dengan perisai. Setelah menjatuhkan yang pertama, ia mengambil gadanya dan menyuruh zombie itu bersiap. Lalu ia memperbaiki wajah zombie itu dengan menghantamnya keras-keras, seolah memberikan operasi plastik. Betapa mudahnya dua zombie itu tumbang membuat Sung Ho bertanya-tanya apakah zombie sudah terlalu dilemahkan. Ia mendapatkan 2 poin dan mengingat bahwa sebelumnya dibutuhkan 2 atau lebih pukulan untuk menghabisi satu zombie, tetapi kali ini hanya 1 saja cukup. Mengingat apa yang terjadi dengan para orc,
ia menolak lengah. Melakukan kesalahan yang sama 2 kali bisa mengorbankan nyawanya. Selanjutnya, Sung Ho memeriksa lorong dan menemukan banyak zombie terjebak di dalam. Beberapa berjalan mondar-mandir, jadi ia cepat-cepat maju dan mulai menghajar mereka satu persatu. Tujuan Sung Ho adalah menemukan pistol, jadi ia menuju ruang kemudi. Namun kemudian ia mendengar suara tembakan, membuatnya terkejut. Tidak mungkin ada orang yang selamat dari zombie-zombie di kapal itu. Ia segera berlari menuju sumber suara. Sung Ho mengakui bahwa non-awakener kadang-kadang beruntung setelah melakukan kontak dengan awakener dan selamat dari spora. Prioritasnya adalah menyelamatkan orang itu agar bisa mendapatkan informasi. Tetapi saat ia tiba, orang itu sudah mati. Pria itu memegang foto seseorang yang ia cintai sebelum meninggal. Namun hal ini membantu Sung Ho karena ia bisa mengambil pistol orang itu. Ia membaringkan tubuhnya dengan layak sebelum keluar ruangan. Terbiasa dengan tragedi adalah sesuatu yang harus Sung Ho pelajari karena hal seperti itu akan sering terjadi setelah bencana besar nanti. Sangat wajar jika ia harus menghabisi sesama manusia untuk memaksimalkan peluang bertahan hidupnya sendiri. Saat ia sedang melepaskan tali jangkar, Sung Ho tercengang melihat seseorang melaju dengan jet ski di sisi kapal. Ini berarti, sama seperti dirinya, ada pemain lain yang datang untuk mengumpulkan poin. Mereka saling berpapasan, tetapi Sung Ho meninggalkan kapal itu dengan apa yang ia butuhkan. Ia sama sekali tidak peduli dengan orang yang pergi ke sana. Keesokan harinya, di pagi yang sangat awal, berita mulai membicarakan hilangnya pengembang game. Tidak ada yang bisa menemukan pria itu untuk dimintai jawaban. Dan sejak presiden menerima bukti keberadaan zombie, ia terus mengambil tindakan tegas tanpa henti. Singkatnya, Sung Ho berpikir bahwa pemimpin negaranya memiliki cara berpikir yang sangat mirip dengannya. Mengingat satu hal terakhir, Sung Ho menelepon Li Wubam, administrator di markas penanggulangan. Tanpa menunda waktu, Sung Ho langsung menyampaikan informasi mengejutkan tentang waktu pasti dimulainya kiamat. Untuk mengonfirmasi identitasnya, Sung Ho menyebutkan luka tembak yang ia berikan pada Hobgoblin. Wubam terkejut karena ternyata ini adalah pemain yang sama. Sung Ho membuatnya mencatat semua detail penting dengan cepat, seperti tanggal pasti, jam pasti, bahkan situasi paket yang akan datang pada sore hari. Ia berharap Departemen Penanggulangan dapat memanfaatkan informasi baru ini sebaik mungkin dan berharap mereka mendapatkan keberuntungan besar untuk perang yang akan datang. Presiden mengambil langkah yang sangat tegas. Orang-orang di forum mulai menyadari bahwa situasinya semakin memburuk. Internet dan listrik tidak akan bertahan lama, meskipun pendapat-pendapat itu hanya bisa dianggap setengah percaya. Sung Ho tidak yakin apakah semua ini benar-benar akan terjadi. Namun tiba-tiba sebuah pengumuman dibuat yang memberitahu warga untuk menyiapkan cukup makanan dan air untuk 4 hari dan segera kembali ke keluarga masing-masing. Militer aktif berpatroli dan memerintahkan semua orang menghentikan aktivitas segera. Pernyataan resmi akan diumumkan pada tanggal 20 Juli. Sung Ho mengamati semua ini dan merasa bahwa respons tersebut sangat tepat. Ia merasa bersalah karena tidak segera memberitahu masyarakat tentang keadaan dunia yang akan datang. Andai saja ia tahu bahwa pemerintah akan menangani semuanya dengan sangat baik, ia sudah menggunakan trade miliknya sepenuhnya sejak awal. Rasanya seperti kesalahan besar. Namun Sung Ho mengakui bahwa ia tetap tidak akan mampu menghentikan bencana itu. Tidak ada gunanya memikirkan apa yang bisa terjadi. Ia hanya harus mengingat janjinya sendiri. Pertama-tama, ia bukan pahlawan keadilan, dan ia juga tidak ingin menjadi pahlawan. Ia hanya pria biasa. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa karantina dan lockdown mengguncang keadaan dunia dan membuatnya mustahil untuk bepergian. Itulah alasan Sung Ho menghabiskan hari-harinya di dimensi lain. 3 hari sebelum dimulainya kiamat, ia menyelesaikan penggalian meski dengan kecepatan lambat. Ia juga mengunduh dan menyimpan semua video tentang memasak dan bercocok tanam karena internet tidak akan ada lagi. 2 hari sebelum kiamat, ia melakukan peninjauan area bersama Dingo dan beruntung menemukan beberapa apel emas. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah seluruh tempat ini diberkati dan subur. Satu masalah terakhir muncul sehari sebelum kiamat. Rupanya, Sung Ho menemukan 2 bungkus jeli ubi manis hilang dari penyimpanannya. Ada juga 1 butir anggur kering di sana. Dugaan paling jelas adalah bahwa Dingo memakannya, tetapi anjing jujur itu menggelengkan kepala dan menyangkal keterlibatannya. Sung Ho mulai menggoda dan sedikit memaksa untuk mendapat pengakuan, tetapi si kecil itu malah meronta sambil menangis untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kini Sung Ho memahami bahwa itu bukan ulah si bulu kecil, tetapi seseorang, atau sesuatu, yang lain. Ia memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat membuka laptop, ia terkejut melihat sekelompok kumbang masuk melalui pintu anjing. Mereka mengambil jeli dan meninggalkan anggur kering sebagai pembayaran. Seekor kumbang bahkan menoleh untuk memberi tanda terima kasih ke arah kamera, menandakan bahwa mereka sangat cerdas. Rasa penasaran Sung Ho semakin besar dan kini ia benar-benar ingin berinteraksi dengan makhluk kecil itu. Namun untuk berjaga-jaga, ia mengunci pintu anjing, membuat Dingo sedih. Ia tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu di dunia itu karena akan ada beberapa tamu yang bertemu dengannya. Jadi ia membuka portal dimensi dan kembali. Dalam adegan berikutnya,
Sung Ho duduk bersama seluruh anggota tim dan teman-temannya. Ia terkejut semua berhasil datang meskipun ada lockdown. Ia melihat wajah yang tidak dikenal dan mengetahui bahwa pria itu adalah anggota terakhir yang bergabung. Pangeran tampan ini bernama Yujon, dan ia sudah terbangun. Sayangnya, ia tidak terlalu paham tentang game, tetapi ia seorang mahasiswa teknik elektro, jadi ia punya banyak pengalaman praktis. Sung Ho menyukai kehadirannya dan memperkenalkan diri sebagai orang yang belum terbangun. Keduanya saling menyapa dengan sopan. Setelah itu, Sung Ho ingin menyelesaikan hal-hal penting dengan cepat. Ia meminta semua orang untuk menyampaikan informasi yang mereka miliki satu persatu. Dimulai dari Hang Jun Walmart. Hang Jun mulai dengan membagikan pengalaman tentang mantan istrinya. Mereka sedang berbicara ketika sambungan telepon terputus. Khawatir, ia pergi mencari putrinya. Tetapi dalam perjalanan kembali ia melihat banyak barikade dipasang di jalan raya. Dari hasil penyelidikannya, Hang Jun mengetahui bahwa mereka mencoba mengevakuasi warga di dekat kompleks petrokimia. Giliran dokter elegan, Suan, yang berbagi informasi penting. Ia melihat sebuah tempat perlindungan dibangun di taman kota, sesuatu yang mengejutkan, tetapi benar-benar terjadi. Berikutnya adalah Mi Kyung, yang sedang berada di Mart ketika ia mendengar bahwa beberapa pejabat tinggi menentang keputusan presiden. Rupanya, para pejabat yang memprotes itu semuanya ditahan. Semua informasi ini jauh lebih berharga daripada yang Sung Ho perkirakan. Akhir semakin dekat dan sikap presiden sangat jelas. Ia tahu apa yang akan terjadi. Lalu kenapa Sung Ho menanyai mereka satu persatu sejak awal? Karena dalam sebuah jaringan, penting memiliki alasan yang saling berkaitan berdasarkan informasi seseorang. Ia sebenarnya bisa saja mengungkap dirinya sebagai veteran dan meyakinkan mereka dengan cara itu. Tetapi hal itu justru akan membahayakan dirinya sendiri. Sung Ho mulai berbicara, meminta semua orang mendengarkan baik-baik apa yang akan ia sampaikan. Lalu ia dengan berani menyatakan tujuan akhir presiden, untuk menciptakan kiamat yang dapat dikendalikan. Ucapannya langsung membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Sung Ho memperkuat logikanya dengan menyebutkan lockdown yang tidak dapat dijelaskan, dan bagaimana seluruh fasilitas nasional berhenti beroperasi. Hanya ada satu alasan pemerintah melakukan perubahan drastis dalam waktu yang sangat singkat. Suan mulai memikirkan semuanya dan menyadari bahwa akhir sudah dekat. Ia cepat menangkap maksud itu dan menyimpulkan bahwa pemerintah sudah yakin dengan tanggal pasti kiamat akan terjadi. Sung Ho mengonfirmasi hal ini dan menetapkan 20 Juli sebagai hari yang dicurigai. Yujon panik dan bangkit untuk memberitahu keluarganya, tetapi Sung Ho berteriak menghentikannya. Ia tidak ingin kelompoknya kehilangan akal, meski terdengar kejam. Kelangsungan hidup individu jauh lebih penting daripada keluarga masing-masing. Sung Ho mengingatkan semua orang di ruangan itu bahwa siapapun di antara mereka bisa berubah menjadi zombie mulai besok. Jadi teror kematian menggantung di atas mereka semua. Menyampaikan inti pertemuan, ia mengeluarkan banyak berkas, menjelaskan alasan sebenarnya ia memanggil mereka. Ia memiliki strategi untuk fase tutorial, serta informasi detail tentang aspek bertahan hidup. Hang Jun mempertanyakan sumber informasi ini, membuat Sung Ho menjelaskan bahwa ia menontonnya dari siaran langsung. Ia bahkan meminta maaf kepada Mi Kyung karena telah berbohong selama ini, tetapi gadis itu tidak masalah karena ia juga melakukan hal yang sama. Berkat berkas-berkas itu, informasi tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Pada saat yang sama, Sung Ho memohon kepada mereka untuk mengikuti panduan secara ketat hanya untuk menyelesaikan fase tutorial. Setelah pertemuan itu, tengah malam pun tiba. Ini adalah hari terakhir dunia merasakan kedamaian sebelum dikirim ke neraka. Sung Ho telah bersiap selama 32 hari penuh, meningkatkan kemampuannya di setiap bidang untuk memperbesar peluang selamat. Ia masih merasa ada kekurangan, dan status anonimnya bisa saja menjadi bumerang di kemudian hari. Meski begitu, pemuda pemberani ini tidak menyesal. Setelah membuat banyak langkah berani, Sung Ho menyaksikan negaranya meluncurkan rudal ke arah asteroid yang mendekat. Saat rudal itu mengenai objek asing tersebut, ia mulai bertanya-tanya apakah akhir dunia benar-benar tak terhindarkan bagi manusia. Kiamat resmi dimulai. Pagi tiba dan bersamaan dengan itu, semua lockdown menghilang. Semua persiapan Sung Ho telah selesai. Ia memasang kaca anti peluru dan pintu berdaya tahan tinggi. Lalu ia menjalankan rutinitas biasa dengan menyuntikkan sedikit racun untuk meningkatkan resistansinya. Setelah itu ia berolahraga, melakukan 3001 push-up sambil tubuhnya teracuni. Tidak ada yang bisa menandingi etos kerja pria ini. Sung Ho berganti ke pakaian tempurnya yang keren, lalu sarapan bersama anjingnya. Ia menunggu pengumuman pukul 9, bahkan hampir tertidur. Tiba-tiba waktu yang ditunggu datang dan televisi menyala. Presiden duduk untuk menyampaikan pengumuman besar kepada warga, memberlakukan darurat militer, menutup jalan, dan banyak hal lainnya. Sung Ho begitu terharu dan terkesan dengan keputusan presiden sampai ia merasa tidak ada pria lain yang dapat memberikan akhir yang lebih baik bagi negara mereka. Melihat betapa menyedihkannya situasi itu, ia menggenggam remote erat-erat. Ia tidak bisa menerima akhir yang sudah pasti. Namun nasib itu tidak bisa dihindari. Ini adalah sesuatu yang harus dijalani dan dihadapi umat manusia. Hanya saja kali ini,
Sung Ho tidak akan memasuki kiamat sebagai orang baru, melainkan sebagai veteran yang sudah mengetahui segalanya. 4 jam tersisa sebelum spora mencapai bumi. 2 jam di antaranya ia habiskan di dunia lain, memeriksa gudang dan hasil pertaniannya. Di sana ia menyiapkan peralatan untuk hari-hari setelah penyakit besi menyebar. Namun saat ia berada di dunia lain, umat manusia runtuh. Kekacauan melanda saat orang-orang saling melukai. Pertarungan pecah antar sipil. Tidak ada lagi yang peduli. Bahkan ada pria gemuk berkeliaran dengan bokong terbuka, siap mati, dan sebuah mobil menabraknya hingga tewas. Beberapa orang menikmati menghabisi tanpa penyesalan. Dunia memang sedang berakhir. Di sisi lain, 2 pemuda pirang mengendarai mobil tanpa peduli bahwa mereka baru saja menghabisi seseorang. Temannya menganggap tidak masalah membuang mobil karena penyakit besi akan menghabisi semua kendaraan. Salah satu dari mereka menunjuk tongkat pemukulnya ke atap, memanggil si pecundang yang mengintip dari atas. Ia punya dendam pribadi dan ingin mendapatkan poin dari Sung Ho. Sung Ho tidak mengerti mengapa pria itu bertingkah seolah sangat hebat, tetapi ia memperhatikan selebaran yang berjatuhan dari langit. Bahkan di ambang kiamat, pemerintah masih memikirkan rakyat. Ia merasa kagum melihat kepedulian itu. Tidak seperti dirinya sendiri yang sangat egois demi bertahan hidup. Ia sadar bahwa jika lebih banyak orang memikirkan kepentingan bersama, kiamat akan jauh lebih mudah diatasi. Meremas selebaran itu, ia menyadari betapa standar itu tidak realistis. Yang harus ia lakukan hanyalah kembali pada persiapannya. Dalam adegan selanjutnya, hanya 3 menit tersisa sebelum spora menyentuh dunia. Sung Ho telah mengumpulkan banyak tabung oksigen dan bertanya-tanya apakah itu cukup sebelum penyakit itu menyebar. Ia sudah menghafal semua rute untuk mengisi ulang persediaan dari kota. Melihat jam tangannya membuat Sung Ho berpikir apa yang akan terjadi jika ia lupa melepasnya. Pada titik ini ia tahu bahwa ia terlalu banyak mengkhawatirkan hal kecil. Jadi ia menyederhanakan semuanya dan mengenakan helmnya. Pukul 13, spora akhirnya menyentuh bumi. Sung Ho memantapkan dirinya, menyalakan motornya, dan berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Adegan berubah ke awal penyebaran infeksi. Spora mulai mempengaruhi warga biasa. Kehidupan tersedot dari tubuh manusia, dan yang tersisa hanyalah mayat pemakan daging. Monster berwarna ungu yang menggeram itu tertarik pada suara tertentu. Sung Ho melaju dengan kecepatan penuh menghadapi beberapa zombie. Betapa terkejutnya ia karena ternyata tidak banyak zombie di area ini. Itu adalah hal baik, karena sebagian besar orang yang berubah menjadi zombie tetap tinggal di rumah, mati bersama keluarga mereka. Satu-satunya hal yang membuatnya penasaran adalah menemukan seseorang yang tidak berubah menjadi zombie. Namun, situasinya masih terlihat cukup baik. Ia melihat jalur yang jelas di depan. Ia mengambil jalan pintas, karena tahu lebih baik menghindari zombie saat sedang sibuk mengumpulkan barang. Untungnya, toko-toko masih memiliki penutup yang tertutup. Ini membuatnya mudah menghancurkan kaca menggunakan palu godamnya, dan itulah yang ia lakukan sebelum masuk ke dalam. Sung Ho mengaktifkan portal, mengetahui bahwa ia harus bergerak cepat. Ia mengambil apapun yang ia butuhkan, menyadari bahwa butuh waktu lama sampai spora benar-benar mengendalikan pikiran para zombie. Harapannya adalah menjarah toko perangkat keras sebelum serangan zombie terkoordinasi itu dimulai, sehingga ia bisa menghindari pertarungan apapun. Saat ini, ia melemparkan semua barang yang bisa ia raih. Ia memenuhi anjingnya dengan banyak obat-obatan. Setelah apotek dijarah sepenuhnya, Sung Ho memeriksa kemajuannya dan menyadari bahwa ia bergerak jauh lebih cepat dari rencananya. Atau begitulah yang ia kira, karena begitu ia tiba di toko perangkat keras, ia menemukan 2 lapis keamanan. Sekali lagi, ia tahu hal ini akan terjadi. Itulah sebabnya ia membawa tabung oksigen. Sung Ho menyalakan panas terfokus dari pemotong oksigen. Hanya ada satu masalah kecil, alat ini terlalu berisik sehingga menarik zombie di sekitarnya. Sekilas melihat keadaan sekitar, Sung Ho teringat bahwa meskipun kemampuan pelacakan para zombie diperlemah dalam permainan, hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk menemukan sumber suara. Seluruh gerombolan telah mengepungnya, membawa dirinya menuju kehancuran.